perusahaan segala macam saya tanya. Oke, nah jadi sampai saya benar-benar memahami konsep bisnisnya, sistemnya, cara mainnya segala macam sampai saya benar-benar paham, baru saya memutuskan ini bisnis layak diperjuangkan gitu ya. Jadi dari pengalaman saya di dunia jaringan dari tahun 90-an ya, dari sejak Amway itu sampai saat ini sudah tidak terhitung saya bergabung di banyak bisnis jaringan. Nah, yang buat saya senang di bisnis jaringan tuh yang paling pertama adalah bisa punya teman banyak di seluruh Indonesia ya. Coba dengan aplikasi Air ini sekarang saya jadi banyak teman, banyak saudara ini kan seperti itu. Nah, kemudian dari sekian banyak bisnis jaringan yang saya sudah jalankan, tidak saya temukan konsep yang seunik bisnis aplikasi air gitu. Ya, ini buat saya benar-benar jatuh cinta dengan bisnis aplikasi air. Nah, kalau bisnis jaringan pada umumnya kan semuanya mengacu pada pohon jaringan pribadi. Sehingga semua ego dengan memikirkan jaringannya pribadi gitu. Dan sepengetahuan saya, sepengalaman saya hingga hari ini belum ada satupun orang yang bisa pensiun dari bisnis jaringan yang berdasarkan pohon jaringan pribadi. Yang saya tahu ya, para pemain jaringan ini seperti kutu loncat. Begitu jaringannya stuck, dia pindah ke perusahaan baru. Jaringannya stuck, dia pindah ke perusahaan baru. Jadi tidak terhitung pindah sana, pindah sini. Jadi sia-sia perjuangannya. Yang capek membangun jaringan hingga besar, akhirnya jaringannya rontok. Seperti itu. Nah, di aplikasi Air ini saya telaah, saya analisa, ini tidak ada potensi jaringan stuck. Ini yang membuat saya senang begitu. Ya. Kenapa tidak ada potensi jaringan stuck? Ya karena ada imunitas sistem, ya, imunitas sistem dari bisnis aplikasi Air. Apa itu imunitas sistem? Imunitas sistem itu karena semua member tidak bisa WD bonusnya 100%. Ini yang saya suka. Ya. Semua member tuh hanya bisa WD bonusnya 50%. Jadi yang 50% lagi wajib untuk mendaftarkan member sponsor. Nah, kalau semua member punya bonus 50% untuk mendaftarkan member sponsor, sehingga muncul pertanyaan, bagaimana cara membendung pertumbuhan member? Bagaimana pertumbuhan member bisa stuck? Nah, saya tidak temukan jawabannya hingga hari ini. Nah, jadi dengan tidak bisa stucknya pertumbuhan member, maka tidak ada satupun member yang akan dirugikan. Tidak ada satupun member yang tidak akan mendapatkan bonus. Nah, ini kelebihannya marketing plan aplikasi Air ini. Nah, kemudian apa yang memotivasi saya ya untuk mendaftarkan banyak member sponsor. Jadi member yang saya sponsor itu plus minus ada 7.000 orang yang saya modalin gitu ya. Apa yang memotivasi saya? Karena saya analisa dari berbagai aspek tadi ya, dari marketing plan-nya aman, dari segi legalitasnya aman, dari aspek kepentingan perusahaan punya kepentingan yang jauh lebih besar dibanding member. Pasti perusahaan lebih menjaga keberlangsungan bisnis ini dibanding member, ya. Nah, kemudian yang membuat saya nyaman mendaftarkan member sponsor, yang bayar saya bukan perusahaan. Ini yang membuat saya nyaman. Yang bayar saya itu member yang saya modalin, ya. Nah, member yang saya modalin pasti bisa bayar hutangnya ke saya. Kenapa pasti? Karena semua member kan pasti dapat bonus jaringan. Sekalipun akunnya diblokir. Nah, ini yang saya pelajarin gitu loh. Kelebihannya, walaupun akun yang sudah diblokir, ya, tidak kehilangan hak untuk mendapatkan semua jenis bonus.
Tapi kalau akun yang diblokir nggak dapat bonus, tidak mungkin saya berani memodali begitu banyak member, ya. Nah, ini uniknya di sini. Jadi akun yang diblokir tidak kehilangan hak mendapatkan semua jenis bonus seumur hidup. Makanya sering saya sampaikan di grup, semakin banyak akun yang diblokir, perusahaan semakin kaya. Jadi teman-teman jangan memperkaya perusahaan. Ya, usahakan akunnya jangan sampai kena blokir. Teman-teman bayangkan, satu akun itu bisa punya bonus minim-minim ya, minim-minim sebulan tuh 50 juta. Satu akun. Nah, teman-teman bisa kalikan tuh ada berapa ribu akun yang sudah diblokir. Nah, itulah yang menjadi keuntungan perusahaan. Nah, saat ini akun-akun yang sudah diblokir itu bonusnya pertama dipakai perusahaan untuk memulangin modal member yang disponsor. Hah? Kok gara-gara telepon Ini ada, suaranya melidang. nah inilah, ini menyangkut Miknya tolong ibu dulu Bapak Ibu. ya, ini menyangkut attitude ya, etika ya, kan sudah disampaikan di awal, tolong di mute gitu loh. Jadi hargai teman-teman yang ada di dalam Zoom meeting ini gitu loh. Maaf 1000 kali maaf, saya orang yang bicara belak-belakan gitu loh. Nah, saya nggak tahu apakah moderator bisa mengeluarkan member yang tidak taat aturan. Sementara Pak, saya hubungi coba ini untuk ya. Oke, untuk Bapak Ibu tolong di mute ya, biar kita fokus ya belajarnya ya. Silakan Pak Sultan. Iya kan dari awal sudah disampaikan tata tertib Zoom meeting ya. Tolong ditaatin dong ya peraturannya. Tolong di mute ya, jadi supaya tidak mengganggu orang lain seperti itu. Jadi tidak mengganggu konsentrasi saya juga untuk menyampaikan informasi seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman, saya orang yang memang bicara belak-belakan.com gitu ya. Tidak mau bicara di belakang gitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, jadi saya sudah analisa dari berbagai aspek ya. Bahwasannya saya memodalin member itu sangat aman ya. Jadi kalau misalnya member yang diblokir tidak mendapatkan bonus, tidak mungkin saya berani memodalin member, tidak mungkin. Ya. Nah, ini secara hitungan matematika, member yang diblokir juga tetap dapat bonus sehingga ya, perusahaan akan memakai bonus member yang diblokir untuk mengembalikan hutangnya kepada saya sebagai pemodal. Nah, setelah lunas hutangnya, itu member tersebut kan bonusnya jalan terus. Perusahaan pakai itu bonusnya untuk jadi donor sponsor. Nah, perusahaan untung lagi itu 100% karena perusahaan yang memodalin sekarang. Coba, akun yang diblokir ya jadi milik perusahaan. Sekarang perusahaan pakai bonus tersebut untuk memodalin member. Jadi perusahaan punya bonus sponsor yang tidak terhitung banyaknya untuk bisa memodalin member baru. Nah, makanya sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, coba edukasi ke teman-teman, ya, berusaha bagaimana jangan sampai akunnya keblokir. Ya, jangan kita perkaya perusahaan, bagaimana kita perkaya member-member. Tapi perusahaan juga sebenarnya tidak kehendakin akun diblokir, ya. Perusahaan sudah kasih waktu 1 bulan untuk bagaimana member mampu yeskan akunnya. Nah, teman-teman harus paham apa tujuan perusahaan ngasih waktu 1 bulan, ya, agar target pertumbuhan member tercapai, agar member cepat pensiun. Kalau tidak ada batas waktu untuk mengiaskan akun, saya kira sampai hari ini banyak member yang belum bisa WD bonus. Ya, dengan adanya perlakuan maksimum 1 bulan akun harus yes, maka sudah banyak member yang bisa WD bonus. Ya, nah ini efek positifnya. Jadi terkesan memang kejam,
Tapi ada sisi positif buat kita semua ya. Jadi saya juga setuju bila dalam 1 bulan akun tidak yes, maka akun diblokir. Nah, kita juga harus berterima kasih ke pihak perusahaan. Ada beberapa cabang yang anti blokir. Ya, itu kita harus berterima kasih banyak ke perusahaan. Artinya perusahaan punya kebijaksanaan buat semua member ya. Dengan ada 4 cabang yang anti blokir itu satu solusi buat member bagaimana tidak ada potensi rugi di bisnis aplikasi air. Contoh ya, saya daftarkan, saya modal 2,8 juta, ya kan, saya daftar 14 cabang. Nah, kemudian akun saya otomatis yes 14 cabang, kemudian saya punya 12 cabang yang anti blokir. Nah, dari 14 cabang yang sudah yes dan 12 cabang yang anti blokir, pasti modal saya yang 2,8 juta bisa kembali. Walaupun saya tidak menjalankan bisnisnya. Nah, inilah saya sampaikan buat teman-teman yang merasa tidak punya kemampuan rekrut member, tidak mau repot-repot rekrut member, bisa mengakali sistem. Bahasa saya mengakali sistem, namun tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, nah, dengan kita investasi 2,8 juta, sudah pasti 1000% uang kita akan balik semua yang 2,8 juta dari 14 cabang dan 12 cabang yang dimiliki, ya, 12 cabang milik keluarga, 14 cabang milik pribadi. Jadi inilah uniknya kelebihan bisnis aplikasi air, ya. Bila teman-teman ikut paket yang 14 cabang, ya. Nah, kalau kita daftar 1 cabang, kita tidak mampu yeskan akun, ya pasti kita ada potensi rugi 50.000, ya. Nah, tetapi kalau nggak mau rugi gampang, bisa disiasati ya, bisa diakali ini sistem. Maaf nih bahasa saya diakalin ya. Contoh, saya modal 200.000, oke? Saya daftar sendiri 1 cabang di Lampung, kemudian saya yeskan akun saya. Berarti kan modal saya 200.000. Nah, pertanyaannya bisa balik nggak uang saya 200.000? 1000% balik. Dari mana? Dari bonus jaringan yang saya terima. Oke, nah terus pertanyaannya kapan baliknya? Ya pasti lambat. Kenapa lambat? Karena saya tidak jalankan bisnisnya. Jadi ini semua ada konsekuensinya. Jadi kalau kita pengen cepat dapat bonus jaringan, ya kita kerjakan bisnisnya. Tapi jangan kita tidak kerjakan bisnisnya, kita komplain, kenapa bonus saya lambat? Ini yang saya suka tertawa, ya kan? Jadi kalau ada teman-teman yang selalu mengeluh, komplain, kenapa saya lambat dapat bonus jaringan? Kita tanya kembali, jaringan pribadimu tumbuh nggak? Berkembang nggak? Jadi kalau jaringan pribadimu stuck, ya kamu dapat bonus lambat wajar. Yang penting kamu tidak dirugikan. Yang penting modal kamu pasti kembali. Seperti itu. Jadi harus paham sistem gitu loh. Jadi saya buat perumpamaan ya. Ini teman-teman yang serius menjalankan bisnis aplikasi air ini, ibarat nih bergotong royong di dapur sedang masak nih, ya, untuk menyiapkan hidangan. Sementara yang ada banyak member yang tidak mau terlibat di dapur, tapi pengen makan cepat. Nah ini yang saya ketawain, kamu pengen cepat hidangan tersedia ya kamu ikut masak di dapur, ikut ambil bagian, ikut kontribusi. Jangan cuman mengeluh kapan makanan selesai, kapan makanan selesai. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir eh, untuk pertumbuhan member lebih cepat, tentu harus inovatif ya, inovatif. Nah, makanya saya kepikiran bagaimana kalau kita semua gotong royong, masing-masing setiap bulan top up 100.000 per bulan. Nah, 100.000 kan angka yang sangat terjangkau, ya. Nah, ini karena konsepnya gotong royong, ya, makanya saya himbau ke teman-teman untuk juga tergerak mau ikut top up 100.000 per bulan, ya. Toh kita semua diuntungkan gitu loh.
Nah, ini bicara dunia investasi, kebetulan saya cukup paham ya dunia investasi. Jadi ada investasi yang resiko rendah, ada investasi resiko sedang, ada investasi resiko tinggi. Nah, contoh misalnya saya investasi membeli saham perusahaan tertentu. Nah, saya beli, misalnya harga sahamnya waktu saya beli 1 lembar Rp1.000. Nah, setahun kemudian tidak ada jaminan ya harga sahamnya naik. Ada nggak kemungkinan harga sahamnya turun? Ada. Jadi waktu saya beli di harga Rp1.000, kalau tahun depan harga sahamnya jatuh jadi Rp800, maka saya akan rugi Rp200 per lembar saham kalau saya jual. Tapi kalau saya belum jual ya tidak akan rugi. Nah, ini termasuk investasi risiko tinggi. Jadi harus pinter mencari tahu saham perusahaan mana yang sekiranya punya prospek untuk naik harga sahamnya ya. Jadi banyak juga investor saham yang mengalami kerugian ketika harga sahamnya anjlok. Bahkan ada saham yang harganya anjlok sampai ke Rp25 juga ada. Nah, ini investasi risiko tinggi, makanya saya tidak berani masuk ke investasi saham. Nah, ini bicara investasi di aplikasi air, ini buat saya luar biasa. Buat saya pribadi ya, analisa saya pribadi, low risk ya, resiko rendah, tapi penghasilannya tinggi. Ya, saya punya margin profit tuh 100% dari setiap member yang saya modalin. Oke? Nah, kenapa saya bilang resikonya rendah? Secara analisa ya, dari berbagai aspek sudut pandang, ini investasi yang aman. Kenapa yang aman? Sekali lagi saya sampaikan, karena yang bayar saya bukan perusahaan. Ini tolak ukurnya, yang bayar saya adalah member yang saya modalin. Nah, ini yang saya bilang resiko rendah. Jadi perusahaan hanya memfasilitasi antara pemodal dengan member yang dimodali. Ya. Nah, karena softwarenya sudah didesain sedemikian rupa, software aplikasi air, member yang kita modalin dia tidak bisa WD bonusnya sepanjang masih punya utang. Ya, sudah di lock oleh sistem member yang kita modalin, dia tidak bisa WD bonusnya. Sehingga kita tidak perlu tahu member yang kita modalin tinggal di mana, alamatnya di mana, kita nggak perlu tahu. Jadi saya menggunakan istilah tidak akan terjadi gagal tagih atau gagal bayar. Jadi semua member yang kita hutangin pasti mampu membayar utang dari bonus jaringan yang dia dapatkan. Iya kan? Nah, apalagi member yang kita modalin, dia jago referral. Ya, dia jago referral sehingga bonus referralnya kan ngumpul. Modal kita makin lebih cepat balik. Ya, contoh yang kita referral itu dia referral 10 member. Sudah ada 50.000. Dia referral 20 member, ada 100.000. Nah, 100.000 itu dia tidak bisa WD. Itu by system akan balik ke kita gitu. Jadi percepatan uang yang modal yang kita pakai untuk memodalin member itu percepatannya tergantung percepatan pertumbuhan member. Kan banyak member yang japri saya, Pak, kalau saya modalin member, kira-kira berapa lama uang saya kembali? Banyak yang japri saya seperti itu. Nah, saya sampaikan begini, anggap saja paling lama 1 tahun. Ya. Nah, pertanyaan kita sekarang bandingkan, kalau kita simpan uang kita di deposito, ya, deposito dalam setahun paling tinggi dikasih cuma 4-5%. Itu juga kotor ya, belum dipotong pajak, belum dipotong admin. Mungkin bersih-bersihnya hanya terima 3% dalam 1 tahun. Kalau kita depositokan uangnya. Nah, mana jauh lebih menarik? Saya depositokan uang saya atau saya modalin member? Ya tentu udah pasti saya modalin member. Ngapain saya depositokan uang saya yang cuma 3% setahun? Jadi kalaupun kita modalin member katakanlah setahun baru
balik modal berikut keuntungannya itu buat saya sudah sangat besar. Belum saya ya, jadi saya berani ambil sikap, berani ambil risiko mendaftarkan lebih kurang. Maaf, ini bukan menyombongkan diri. Saya berani ambil sikap memodali sampai 7.000 member tuh karena saya sudah mempertimbangkan banyak aspek ya. Nah, alhamdulillah sampai hari ini bonus sponsor saya lancar, ya. Saya punya catatan pribadi di laptop saya, ya. Jadi saya tidak hanya mengandalkan yang terdata di dalam aplikasi. Saya di laptop saya tercatat, saya sponsorin siapa saja, tanggal berapa, semua ada. Ya, terus yang sudah balik ke saya data juga, yang sudah kena auto debit bonus, saya juga data, ya. Nah, makanya sampai hari ini saya tetap yakin bahwasannya kita mensponsori member itu sangat aman, ya, karena yang bayar kita bukan perusahaan. Kalau perusahaan yang berjanji itu tidak masuk akal, itu mustahil. Nah, makanya kan banyak itu korban money game, ya, ya karena terbuai teriming-iming dengan kamu simpan sekian, setiap bulan dapat sekian. Nah, itu tidak masuk akal, ya. Money game itu kan janjinya sebulan ngasih 30%, 5%, ya kan? Nah, kalau pebisnis pasti sudah paham itu pasti akan scam kalau pebisnis. Ya, karena pebisnis paham, emang bisnis bisa untung berapa persen sih? Kamu berani ngasih 30%? Benar nggak? Nah, ini kita untung 100% itu karena memang member tersebut bonusnya ditahan. Jadi sebenarnya bagi yang paham sistem, dia pasti tidak mau dimodalin. Bagi yang paham sistem, ya rugi dia dimodalin. Kenapa rugi? Lah, harusnya bisa WD 100.000, uangnya dikasihkan ke pemodal. Ya, nah yang tidak paham sistem baru mau dimodalin. Yang takut perusahaan scam baru mau dimodalin. Itu sebenarnya bukan dia tidak punya uang. Dia takut perusahaannya scam, dia tidak pelajari. Ya kan? Nah, kalau saya sampai mempelajari keuntungan perusahaan. Jadi saya cari tahu sampai ke dapur-dapurnya perusahaan tuh saya cari tahu. Perusahaan untungnya apa sih? Untungnya di mana saja sih? Semua saya cari tahu. Jadi setelah saya pelajari perusahaan untungnya besar. Ya. Nah, dengan perusahaan untungnya besar, saya semakin nyaman. Yang kita takutkan perusahaan rugi kemudian bangkrut tutup, itu yang kita takut. Nah, wajar perusahaan untungnya besar. Kenapa? Perusahaan modalnya juga besar. Kita member cuma siapkan 50.000, perusahaan siapkan segala macam. Ya kan? Menyiapkan aplikasi bukan gampang. Besar biaya membuat satu aplikasi, ya. Perusahaan harus siapkan sumber daya manusianya, siapkan kantor, siapkan segala macam. Jadi kita harus legowo gitu, ikhlas kalau perusahaan untungnya jauh lebih besar dibanding kita member. Kita member mah tahu beres kan, nggak mau tahu itu aplikasi bagaimana itu kita kan nggak urusan. Perusahaan yang jaga benar-benar itu aplikasi, ya, jaga dari serangan hacker, ya, bagaimana aplikasinya tidak lemot, itu kan urusan perusahaan. Nah, makanya kita harus ikhlas kalau perusahaan untungnya besar. Jadi saya sudah pelajari dalam-dalam jauh-jauh, perusahaan untungnya sangat besar. Dari semua transaksi yang ada. Mau transaksi pulsa, transaksi token, mau transaksi apapun, perusahaan untung besar dari situ. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah strategi perusahaan, ya, untuk merebut atau memenangkan persaingan bisnis melawan pesaing. Ya. Perusahaan melibatkan masyarakat untuk melawan pemain besar. Ya, ini yang istilah yang saya pakai, ya. Perusahaan mengajak masyarakat bermitra, ya. Nah, kenapa masyarakat mau bermitra? Karena masyarakat mendapatkan keuntungan
dari bisnis yang dijalankan perusahaan. Ya, bagaimana perusahaan bisa rebut market pulsa? Ya kan? Nah, perusahaan gandeng kita masyarakat. Ya kan? Nah, jadi omset pulsa perusahaan itu semakin lama semakin besar. Semakin besar omset pulsa tersebut, perusahaan bisa dapat harga khusus. Dengan perusahaan dapat harga khusus, tentu keuntungan perusahaan menjadi lebih besar. Nah, kita harus senang nih, perusahaan untung besar, kita harus senang. Kenapa? Aman, ya. Jadi kita harus jalankan bisnis yang perusahaan itu harus aman. Jangan ada potensi perusahaan itu bisa rugi. Ya, kalau ada potensi perusahaan itu bisa rugi, ini membahayakan member. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi Jum malam ini sebenarnya lebih untuk menyampaikan ke teman-teman apa tujuan ya. Saya mengajak teman-teman untuk tergerak mau melakukan top up 100.000 per bulan. Nah, saat ini sudah terhimpun lebih kurang 55 orang yang sudah mau ikut top up 100.000 per bulan. Nah, uang ini akan dipakai untuk pertumbuhan member di cabang Lampung saja. Ya, sekali lagi saya sampaikan, uang hasil top up 55 member ini hanya akan dipakai untuk pertumbuhan member di cabang Lampung saja. Nah, bila teman-teman pengen untuk pertumbuhan member di cabang Bandung, teman-teman boleh bikin grup. Ayo, siapa yang mau top up cabang Bandung? Bikin grup sendiri. Ada berapa orang yang mau? Oke? Dan saya pun mungkin akan ikut top up 100.000 di cabang Bandung. Nah, jadi teman-teman boleh bikin grup sendiri. Ajak teman-temannya yang mau top up di cabang mana. Contoh, saya mau bikin grup top up di cabang ibadah. Nah, bikin grupnya. Siapa yang mau top up di cabang ibadah? Saya kemungkinan besar juga ikut top up 100.000 di cabang ibadah. Kenapa? Saya juga punya kepentingan di situ. Di ibadah bagaimana bisa segera berangkat ibadah, kan begitu. Jadi intinya top up 100.000 ini tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, dengan kita kompak bergotong royong, top up 100.000, maka pertumbuhan member akan lebih cepat lagi. Ya, dengan pertumbuhan member yang cepat, maka semakin cepat member mendapatkan bonus jaringan. Semakin cepat pula member mendapatkan bonus transaksi. Semakin cepat pula mempensiunkan member. Jadi efek dominonya adalah efek positif, ya teman-teman ya. Nah, ini tentu menurut pemikiran saya sesungguhnya sebenarnya semua orang mampu top up 100.000 per bulan. Saya yakin semua orang mampu. Tinggal keyakinannya saja. Amankah uang saya? Kan seperti itu. Jadi ada member juga tadi telepon saya. Pak, ini kalau kita top up 100.000 uang kita aman nggak? Ada yang bertanya seperti itu ke saya. Nah, saya bilang kalau tidak aman, tidak mungkin saya sponsori 7.000 member. Ya, tidak mungkin. Dari sisi hitungan aman. Sisi hitungan ya, karena sekali lagi saya sampaikan karena yang bayar bukan perusahaan. Makanya aman. Tapi kalau ada faktor X yang di luar dugaan, ya itu saya tidak bisa bicara gitu ya. Kalau ada faktor X yang tiba-tiba misalnya perusahaan tutup, itu kan di luar nalar saya gitu loh. Ya. Jadi semua bisnis itu, bisnis apapun pasti ada faktor X yang di luar nalar kita. Iya kan? Contoh sederhana saja begini. Kita berkendaraan di jalan, ya. Kita sudah safety nih, bawa kendaraan benar-benar hati-hati, tidak melebihi kecepatan ya. Nah, ternyata ada faktor X yang membuat terjadinya kecelakaan. Ternyata ada orang lain yang tidak hati-hati. Terjadi kecelakaan. Nah, itu di luar dugaan kita, teman-teman. Iya kan? Nah, jadi ada istilah faktor X itu adalah force majeure. Force majeure itu kalau di istilah asuransi itu bencana alam. Iya kan? Jadi kita kalau saya pribadi tidak pikirkan faktor X-nya.
Kenapa? Karena orang-orang sukses itu orang yang berani ambil resiko, tapi resiko yang sudah terukur. Iya kan? Kalau kita nggak berani ambil risiko, bagaimana kita mau sukses? Seperti itu, ya. Semua orang sukses pasti adalah orang-orang yang berani ambil risiko. Namun risikonya sudah terukur, ya kan? Siap menang, siap kalah, gitu. Siap untung, siap rugi, itulah pebisnis. Nah, kan saya sampaikan itu di grup, ya. Contoh, seorang pebisnis sawit, ada nggak potensi dia rugi? Ada. Tapi kenapa dia berani terjun ke bisnis sawit yang 3 tahun tidak terima uang 1 rupiah pun, ya itu 3 tahun keluar uang terus ke bisnis sawit, ya mulai bebaskan lahan, pembibitan, perawatan, upah karyawan segala macam tuh 3 tahun bukan uang yang kecil. Tahun keempat baru mulai menikmati hasilnya. Nah itulah mental seorang pengusaha sawit. Resiko ruginya cukup besar. Apa sih resiko rugi pengusaha sawit? Bisa aja lahan yang dibeli sengketa, ya kan? Bisa saja bibitnya itu jantan tidak berbuah, bisa saja sawitnya dicuri orang, macamlah risiko ruginya. Nah, itu saja berani ditempuh, gitu loh. Nah, di atas kertas tidak rugi. Nah, yang bikin dia rugi itu faktor X tadi, yang di luar dugaan. Ternyata tanahnya sengketa misalnya. Nah, bisnis aplikasi air nih secara hitungan tidak ada potensi dirugikan, secara dihitungan. Tapi kalau faktor X saya tidak bisa ini, ya, tidak bisa apa? Kalau faktor X saya tidak bisa apa bahasa yang tepat ya? Ya itu di luar inilah, di luar kemampuan kita gitu. Kalau faktor X tadi. Nah, tinggal teman-teman sendiri memutuskan, ya kan? Siap nggak top up 100.000 per bulan, ya kan? Kalau misalnya tiba-tiba perusahaannya kabur gitu ya, ya saya harus rugi 100.000 per bulan. Itu saja. Nah, tapi begini lagi, kita analisa dari aspek hukum, ya. Pertanyaannya apakah pihak perusahaan, owner, direksi, direktur semuanya mereka siap dengan konsekuensi hukum bila dilaporkan oleh masyarakat banyak yang merasa dirugikan. Nah, ya kan kalau kita member dirugikan, ya mereka pihak perusahaan harus siap dengan konsekuensi hukum, ya. Saya selalu sampaikan ke teman-teman ya, bila ada member yang dirugikan pihak perusahaan, ya, saya akan berdiri paling depan, ya, untuk memperjuangkan hak teman-teman. Kenapa? Karena saya juga member, ya. Saya tidak mau ada member yang merasa dijolimi. Ya, tapi ya, alhamdulillah sampai hari ini perusahaan konsisten ya, bonus WD semua lancar, belum ada saya dengar member yang WD nggak dibayar, nggak seperti itu ya. Nah itu karena perusahaan memang, jadi gini loh, saya pakai istilah ya, PT KLP ini dia punya angsa bertelur emas, ya. Kenapa saya bilang angsa bertelur emas? Karena untung dia besar, ya. Nah, bila kita punya angsa bertelur emas, ya, pasti kita jaga baik-baik angsa ini, ya. Tidak mungkin dia potong angsanya, ya. Yang ada dia cuma jual telurnya, tidak mungkin dia jual angsanya. Nah, jadi ini tolak ukur saya, ya. PT KLP itu punya angsa bertelur emas. Dia lebih menjaga, dia lebih memperhatikan angsanya dibanding saya. Seperti itu. Nah, mungkin saya rasa cukup ya informasi dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan oleh member, silakan saya beri waktu untuk bertanya. Terima kasih. Baik, baik, teman-teman semua, Masya Allah, itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Milton. Kalau teman-teman cermati dan kemudian teman-teman betul-betul pahami apa yang beliau sampaikan, Bapak Ibu, luar. Jadi beliau itu sudah mensponsori total itu 7.410 orang. 7.410 orang, kalau kita kalikan 50.000, itu totalnya
170 juta Bapak Ibu. Beliau berani keluarkan itu dikarenakan beliau itu memahami betul terkait dengan konsep bisnis yang saat ini sedang dikerjakan ya oleh kita semua di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Untuk Pak Milton ada beberapa pertanyaan dari saya pribadi nih. Jadi kalau Pak Milton sendiri gabung mulai tanggal berapa, di bulan berapa Pak Milton? Oke, jadi begini Pak Darmawan, saya orang yang memang berpikirnya tidak rudet. Saya orang yang easy going Pak, saya orang yang simple gitu loh Pak. Jadi saya banyak join bisnis jaringan tanpa cari tahu dulu detailnya seperti apa. Perusahaannya seperti apa. Saya orang yang tidak mau jelimet. Kenapa Pak? Karena saya berpikirnya simple Pak. Berpikirnya begini Pak. Ini cara berpikir saya ya. Saya daftar di bisnis ini, kalaupun rugi, tidak membuat saya jadi miskin, tidak membuat saya jadi kaya Pak. Ini sorry nih, cara berpikir saya memang sesimpel ini gitu Pak. Jadi waktu launching, begitu ditawari keran saya daftar, ditawarin aplikasi air saya daftar. Bahkan saya dapat bisnis yang joinnya 45 juta Pak. Tapi saya nggak jalan dengan bisnisnya, ini bukan sombong ya. Tujuan saya gabung itu untuk bisa kenal orang banyak Pak. Jadi coba Pak ya, kita daftar nih, misalnya katakan aplikasi air 50.000. Ya kan? Kenapa saya harus berpikir sampai jelimet ini itu? Kalau saya nggak seperti itu, Pak. Jadi bukan saya sombong saya banyak uang, bukan. Dari dulu memang tipikal saya seperti itu. Artinya gini, Pak. Setiap ada momentum, ada peluang untuk mendapat uang, itu saya cepat ambil tindakan, Pak. Walaupun belum tahu bisa dapat uang atau tidak gitu loh, Pak. Ibaratnya saya lempar jala, Pak, atau saya lempar kail gitu, Pak. Mudah-mudahan saya lempar 10 kail, setidaknya ada 3 kail yang terus menghasilkan ikan. 7 kail nggak dapat ikan, buat saya nggak jadi. Saya akan lupakan yang 7 kail tersebut. Jadi tipikal saya seperti itu. Jadi waktu Pak Basri nyampaikan mau launching aplikasi air, saya langsung buru-buru Pak, saya daftar Pak. Karena saya sudah paham konsepnya. Pahamnya dari mana? Dari aplikasi keran. Jadi konsep aplikasi keran dan air itu kan boleh dibilang semuanya hampir sama ya, marketing plan-nya ya, sistemnya semua sama. Yang membedakan apa? Aplikasi keran harus referral 5, air hanya 3. Nah, kalau keran bonusnya cuma 6 level, air 10 level, lebih dahsyat bonusnya. Tapi marketing plan-nya sama-sama susun rapi. Jadi karena sudah paham sistem ya, saya nggak berpikir panjang lagi Pak, langsung buru-buru daftar Pak. Jadi saya termasuk member awal yang daftar di aplikasi air. Gitu loh. Jadi saya adalah orang yang tidak takut dengan rugi kalau di bisnis, Pak. Seperti itu, Pak. Ya kalau rugi ya rugi seperti itu. Ibarat saya lempar kail, nggak dapat ikan ya itu sudah resiko dari suatu bisnis. Seperti itu, Pak Darmawan. Ya, jadi kalau saya pribadi dan tentu teman-teman yang lain juga banyak yang belajar, Bapak Ibu. Banyak yang belajar dari Pak Milton. Beliau pernah menyampaikan bahwa yang namanya usaha, yang namanya bisnis, itu pasti ada 3. Nah, itu ingat betul saya yang beliau sampaikan. Yang pertama, bisnis itu bisa untung. Yang kedua, bisnis itu mungkin bisa rugi. Yang ketiga, bisnis itu mungkin bisa balik modal. Nah, kalau menurut Pak Milton pribadi, Pak Milton, setelah menggeluti, kemudian mengkaji, memahami sistem yang saat ini sedang dikembangkan oleh PT KLPI, dari 3 tadi, untung, rugi, balik modal, menurut Pak Milton, ada tidak kemungkinan rugi di bisnis KLPI ini, di bisnis aplikasi air? Oke. Nah, kalau teman-teman mau cermati, mau analisa, bagaimana tidak bisa rugi di bisnis aplikasi air, makanya saya sampaikan sebenarnya sistem itu, sistem yang sudah berlaku dari perusahaan, itu bisa kita akali. Sistem itu kita akalin dengan arti positif ya, tidak ada siapapun dirugikan. Jadi kalau teman-teman tidak mau rugi di bisnis aplikasi air, teman-teman bermain di 2,8 juta, pasti untung. Tidak ada potensi rugi. Kenapa? Dengan teman-teman bermain di 2,8 juta, teman-teman punya 14 akun yang aktif. Yang yes ya, 14 akun yang aktif.
12 akun yang anti blokir. Jadi 12 akun ini milik keluarga, 14 akun milik pribadi. Nah, 14 tambah 12 berarti ada 26 akun yang akan bikin cepat balik modal. Walaupun ada akun yang terblokir. Ya, dengan 14 plus 12 akun inilah yang bikin kita cepat balik modal dari 2,8 juta. Nah, selain cepat balik modal, ya, sudah punya 4 tiket ibadah. Coba, potensi ruginya di mana? Saya tidak ketemu. Nah, inilah saya bilang kita akali sistem. Kalau Anda tidak mau ribet cari-cari member, Anda tidak mau ribet prospek, Anda bermain di 2,8. Nah, kebayang satu akun itu potensi bonus transaksinya berapa? Iya kan? Itu, aduh, edan bonusnya. Kalau mau kita buka mah di sini mah. Ya, jadi teman-teman jangan takut rugi. Pelajari benar-benar tuh konsep bisnis aplikasi air. Ya, nah, yang bikin kita tidak ada rugi karena ada kebijaksanaan dari perusahaan. Ada 4 cabang yang anti blokir. Itu sebenarnya yang bikin kita anti rugi. Ya, jadi kita harus berterima kasih kepada pihak perusahaan yang sudah bijaksana memberikan 4 cabang anti blokir. Kita harus berterima kasih itu. Nah, inilah celah untuk member mensiasati sistem. Ya, tapi kalau semua cabang sistem blokir, ada potensi rugi. Seperti itu ya. Jadi menurut kacamata saya, pandangan saya, tidak ada potensi masyarakat dirugikan di bisnis aplikasi air. Terus, aduh, saya nggak punya 2,8 juta. Gampang. Kan bisnis aplikasi air ini fleksibel modalnya. Ya, dari tanpa modal sampai pakai modal terkecil. Contoh, kalau tidak mau rugi, siapkan 200.000. Ya kan? Cukup daftar di cabang Lampung. Yes kan akunnya. Ini hanya untuk member yang tidak mampu prospek orang ya. Gitu ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, jangan komplain atau mengeluh, kok saya lambat balik modal. Kenapa lambat? Ya karena Anda tidak jalankan bisnisnya. Ya, kalau mau cepat Anda jalankan bisnisnya, bangun jaringan Anda. Ya, coba kita berandai-andai, kalau semua member mampu bangun jaringannya, 1 bulan tumbuh 1 level, itu hanya butuh 10 bulan. Maka full 10 level ya, kalau semua member mampu bangun jaringannya. Nah, ini kan ternyata kenyataannya kan tidak semua member serius bangun jaringannya. Ya. Jadi banyak member contoh dia hanya yeskan akunnya kemudian dia diam. Nah, inilah faktor utama yang membuat kita semua lambat dapat bonus. Ya, biar teman-teman pahami ya. Jadi penyebab lambat dapat bonus karena banyak member yang pasif. Mereka mau makan tapi tidak mau ikut kerja di dapur. Seperti ini. Nah, sekali lagi saya ulangin, saya jawab pertanyaan Pak Darmawan, ada nggak potensi masyarakat dirugikan? Menurut kacamata saya tidak ada potensi dirugikan sepanjang paham konsep bisnis aplikasi air, sepanjang dia paham bagaimana menyiasati sistem agar dia tidak rugi. Seperti itu Pak Darmawan. Ya, baik Bapak Ibu. Di sini saya coba ingin tampilkan ya, ingin tampilkan akun sekaligus apa yang sudah dilakukan oleh Pak Milton. Mohon izin saya coba tampilkan. Bismillah ya. Tadi kayaknya saya ada deh tadi ya. Tadi sudah ditampilkan belum sama Pak Milton ya? Nah, ini salah satu orang-orang yang beliau sponsori ya. Mungkin salah satunya itu adalah kita yang ada di sini Bapak Ibu. Lagi ya saya lihat. Oke. Ini. Tuh. Bayangkan 2.597 ditambah lagi ya. Yang lain-lain coba sebentar saya lihat. Saya ingin cari coba akunnya Pak Milton yang tadi mana ya? Sebentar Pak Milton. Saya sampai tadi sudah saya save pada tadi. Coba sebentar di sini teman-teman. Oke, sebentar.
Bentar. Mohon maaf Bapak Ibu, malah kepental saya. Sebentar nih. Ini sudah ketemu nih. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa dilihat ini adalah akunnya Pak Milton. Ada yang bisa baca? Ada berapa juta Bapak Ibu? 12 juta. 12 juta. 12 juta, Pak. Bayangkan. Ini sesuatu yang kemudian Pak Milton dapatkan dikarenakan pemahaman beliau terkait dengan aplikasi air, terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum dapat itu, hanya tinggal nunggu waktu Bapak Ibu. Ya, hanya tinggal nunggu waktu selama akunnya sudah yes aja. Tapi kalau pengen lebih cepat, seperti apa yang Pak Milton sampaikan tadi, ayo kita kerjakan. Ya. Yang tidak mampu untuk prospek, yang tidak mampu untuk ngomong, yang tidak mampu untuk menjelaskan, nggak usah ngomong, nggak usah menjelaskan, ajak Zoom. Ya, kalau diajak Zoom juga susah, minimal ring satu dari kita punya, yakni keluarga kita, sponsori. Contoh, seperti apa yang beliau sampaikan tadi, kita bermain di angka 2,8 juta, itu adalah paket keluarga Bapak Ibu. Ya, kepala keluarga daftar dulu, kemudian sisanya yang 2,1 juta itu di top up menjadi saldo sponsor. 3 orang yang kemudian kita ajak di ring satu kita, keluarga kita, anak, mungkin istri, itu kita sponsori. Maka bayangkan 2,1 juta akan kembali lagi ke akun kita menjadi 4,2 juta. Keren Bapak Ibu. Ya. Dan ini insya Allah sistem yang sebegini kerennya itu untuk saat ini hanya dimiliki oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Baik, saya akan bacakan, mungkin ada pertanyaan di dalam kolom chat. Oke, ternyata saya tadi kelempar, jadi kolom chatnya tidak ada di sini pertanyaannya. Oke. Mana? Oke. Langsung saja mungkin bertanya kepada Pak Milton, silakan. 26, Pak. Darmawan. Ya. Nur. Ya. Oh, Bu Nur, silakan Bu Nur. Baik. Pak Milton, mohon maaf sebelumnya. Ya, saya ingin tanya, Pak. Seandainya nih, Pak. Seandainya saya ada uang 15 juta, misalnya ya, Pak ya. Itu kalau misalnya untuk sponsor, itu efektifnya itu dibagi ke 14 cabang atau ke beberapa cabang atau ke salah satu cabang aja, gimana Pak? Efektifnya seperti apa gitu? Terima kasih. Nah, begini Bu, saya kan harus tahu dulu, Ibu sudah daftar di berapa cabang Bu. Jadi saya baru bisa kasih advice, masukan yang lebih menguntungkan Ibu. Oh begitu ya. Saya udah 14. Iya. Nah, di 14 cabang, Ibu harus cari tahu masing-masing cabang Ibu ada di level berapa, Ibu. Oh, begitu ya. Ya, Bu. Jadi semua ada strateginya, Ibu. Oh, nah, ini ada hal yang saya lupa sampaikan ke teman-teman ya. Kenapa saya tidak WD bonus saya yang 12 juta, ya? Bukan berarti saya tidak butuh uang, teman-teman, ya. Sengaja saya tidak WD agar teman-teman yakin teman-teman bermain di 2,8 juta itu aman. Lah, bonus 12 juta aja nggak di WD kok. Apalagi cuma 2,8 juta. Jadi teman-teman jangan khawatir dengan PT KLPI gitu lah ya. Jadi sekali lagi saya memang sengaja tidak WD, saya kumpulin terus sampai teman-teman bisa lihat ternyata bonus sebegitu besar aja tidak di WD, orangnya tidak takut gitu. Ya, jadi seperti Ibu tadi sampaikan, Ibu punya 15 juta, Ibu mau sponsorin orang, silakan saja Ibu. Seperti itu, Bu. Jadi Ibu sendiri yang atur, Ibu mau masukin ke cabang mana, Bu, uang Ibu. Ibu mau pecah ke berapa cabang, Ibu sendiri yang menentukan. Seperti itu, Ibu. Oh, yang dimaksud strategi tadi gimana, Pak Milton?
Iya, contoh kan saya nggak tahu dari 14 cabang, Ibu masing-masing cabang kan pasti levelnya berbeda, Betul. iya kan? Nah, Terus? cabang yang mana Ibu levelnya paling atas, nah Ibu konsentrasi di situ. Oh, Tapi kan begitu. tapi kan juga ada problem. Contoh Ibu masukin contoh nih ya, misalnya Ibu masukin sponsor di ibadah, ternyata nggak ada yang make. Kan sia-sia Ibu. Ibu sudah top up nih, misalnya 1 juta ya. Ibu top up 1 juta di ibadah. Ternyata di ibadah nggak ada yang pakai. Jadi kan mau bajir. Ibu sudah top up, tapi nggak ada yang pakai. Artinya uang Ibu belum bekerja. Tapi kalau Ya, Ibu misalnya masukin Lampung, 1 jam pasti. langsung habis. Itu uang Ibu sudah bekerja, Bu. Jadi argonya langsung jalan gitu loh, Bu. Jadi Ibu sendiri harus perhatikan, jangan sampai Ibu top up, ternyata tidak ada penggunanya. Seperti itu, Ya, Ibu. Tapi saya ya, sangat baik. yakin, kalau Ibu masukin di Lampung, hitungan tidak lebih dari 1 jam habis, Bu. Habis di donor, Bu. Semua Baik, berebut, Bu. Karena kan harus dimulai dari Lampung, Ibu. betul. Iya. Seperti itu, Ibu. Jadi sebenarnya Ibu masukin cabang mana saja, tetap Ibu untungnya 100%. Ibu sendiri yang putuskan mau dimasukin ke cabang mana sponsornya. Seperti itu, Ibu. Oh, baik. Terima kasih Pak Milton. Sama-sama, Ibu. Baik, silakan. Matur nuwun, Bu Nur, pertanyaannya. Yang lain silakan untuk bertanya. Coba saya bacakan di kolom chatting ya. Mohon izin, Pak Milton. Kalau Ya. dana sponsor sistem setiap malam Selasa dan Jumat, apakah itu masuk ke pohon pribadi saya, Pak? Seperti yang dikatakan Pak Milton tadi, harus menjalankan sistem jaringannya kalau mau buru-buru balik modal. Baik untuk Ibu Mute-nya dibuka dulu, Pak. Kemute Pak Darmawan, kemute. Coba saya baca ya pertanyaan teman-teman ya. siap. Maaf. Ini para Sebentar ya. Pak Milton. Oke, jadi pertanyaan dari Ibu Ucu nih. Kalau dana sponsor sistem setiap malam Selasa dan Jumat, apakah itu masuk ke pohon pribadi saya? Seperti yang dikatakan Pak Milton tadi, harus menjalankan sistem jaringannya kalau mau buru-buru balik modal. Nah, itu pertanyaan dari Ibu Ucu Tasikmalaya, Pak Milton. Silakan dijawab, Pak Milton. Jadi begini teman-teman, mohon digarisbawahi ya. Untuk mendapatkan bonus itu acuannya bukan pohon pribadi, ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Untuk mendapatkan bonus, acuannya bukan pohon jaringan pribadi. Acuannya adalah pohon nasional, satu pohon se-Indonesia. Itu acuannya gitu. Jadi untuk cepat balik modal, ya, solusi pertama adalah kita banyakin referral. Tapi referral member mandiri. Nah, kenapa demikian? Karena akun yang sudah yes, ya, tidak boleh mereferral member pakai donor sponsor. Ya, saya ulangin ya, akun yang sudah yes tidak diperbolehkan menggunakan donor sponsor untuk mereferral member sponsor. Percuma nanti begitu auto renewal itu dia tidak bisa nikmati bonusnya. Ya. Jadi katakanlah saya pakai donor sponsor untuk referral member sponsor 10 orang misalnya. Nah, nanti setahun kemudian saya tidak bisa nikmatin bonus referral 10 orang tersebut. Perusahaan akan pindahkan saldo referral itu langsung ke donor sponsor lagi. Nah, jadi ini yang teman-teman mesti paham. Yang boleh menggunakan donor sponsor hanya member yang belum yes akunnya. Itu pun hanya boleh referral 3 orang, tidak boleh lebih dari 3. Jadi solusi mau cepat balik modal adalah kita referral sebanyak mungkin member mandiri. Ini yang bikin kita cepat balik modal. Kalau tidak mau menunggu bonus jaringan. Ya. Jadi balik modal bisa dari bonus jaringan, bisa dari bonus sponsor, bisa dari bonus transaksi. Kalau mau cepat, referral sebanyak-banyaknya. Member yang mandiri. Seperti itu. Jadi bonus itu tidak ada hubungannya dengan pohon jaringan pribadi. Jadi yang saya maksud pohon jaringan pribadi begini. Ya. Bila semua teman-teman ya fokus bangun jaringan pribadinya, semua ini ya, fokus bangun jaringan pribadi ya, maka susun rapi ini setiap level akan lebih cepat penuh. Seperti itu ya, semakin banyak yang mengerjakan bisnis
membangun jaringan pribadinya, susun rapinya semakin cepat tumbuh. Seperti itu. Oke, mungkin dapat dipahamin ya. Ya, makasih Pak jawabannya. Coba ini tadi ada masuk lagi. Oke, malam Pak Milton, mau tanya bagaimana saya meyakinkan prospek, karena selama ini kami dan teman-teman sering gaspol di bisnis jaringan dan selalu ada faktor X, ya, alias selalu zong, alias selalu scam. Nah, ini pengalaman Pak Milton gimana? Jadi begini, teman-teman harus dipahamin, bisnis apapun pasti ada yang mau, ada yang belum mau, ada yang nanti, ada yang pengen lihat kita sukses dulu. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Saya bukan berarti juga setiap ngajak orang-orang mau gitu loh. Ya, itu adalah bagian dari menguji kesabaran kita, menguji mental kita gitu loh. Jadi strategi kalau teman-teman merasa kesulitan mengajak seseorang join, ya, kita kesulitan prospek dengan kemampuan diri sendiri, tinggal ajak calon-calon membernya ke HK. Kan sekarang HK sudah banyak nih, ya. Tinggal ajak teman, yuk ini kita dengar presentasi bisnis, ya kan? Nah, mudah-mudahan orangnya mau meluangkan waktunya untuk hadir di HK. Sehingga ada teman-teman di HK yang lebih expert menjelaskan bisnis aplikasi air. Itu solusi pertama. Nah, bila di kota kita tinggal, belum ada HK, ajak temannya ikut Zoom meeting. Ya kan? Nah, suruh simak, apapun boleh ditanyakan di Zoom meeting. Ya, mudah-mudahan dengan Zoom meeting bisa membantu. Oke? Nah, solusi ketiga nih. Sampaikan ke temannya, saya masukin kamu ke WA group ya. Kamu setiap ada waktu, kamu baca, kamu simak apa yang disampaikan di grup. Nah, mungkin setelah dia masuk WA group, dia baca, dia penasaran, dia mulai bertanya sampai dia paham. Ya mungkin setelah sebulan kemudian tidak ada kemungkinan beliau bergabung. Kan seperti itu. Jadi kita tawarkan bisnis ke seseorang tidak harus hari itu juga dia gabung. Bisa aja minggu depan, bisa aja bulan depan. Kan seperti itu. Apalagi nanti kita bisa pamer bonus. Nih, saya udah balik modal. Kita bisa kasih lihat gitu loh. Nah, jadi tetap ada harapan orang-orang yang kita mau ajak join, tetap ada harapan beliau join, walaupun tidak di saat itu juga. Ya, jadi teman-teman, masalah kesulitan atau hambatan mengajak orang itu adalah hal yang lumrah. Itu tidak terjadi di aplikasi air saja. Di bisnis apapun pasti ada hambatan. Jangankan saya, setingkat Pak Darmawan, maupun Pak Basri, juga pasti ada penolakan. Ya kan? Yang sudah expert sekalipun pasti ada penolakan, karena memang kan semua orang punya latar belakang yang berbeda. Apalagi dia sudah korban dari bisnis money game. Dia anggap semuanya money game. Ya kan? Karena dia sudah pernah makan ikan keselak duri, dia anggap tuh ikan tuh dia sudah antipati makan ikan. Dia trauma makan ikan karena sudah pernah nyangkut duri di tenggorokannya. Nah, jadi orang-orang yang trauma ini memang butuh waktu untuk kita meyakinkan dia kalau ikan itu enak. Ya, kita butuh waktu untuk meyakinkan seseorang kalau aplikasi air bukan money game. Ya, aplikasi air ini layak diperjuangkan karena bisa mensejahterakan umat. Nah, hanya tinggal tunggu waktu, ya. Waktu yang akan menjawab. Hanya tinggal tunggu bukti. Ya, begitu kita sering dapat bonus, kita bisa kasih lihat ini. Dulu saya ajak Anda bergabung, Anda ragu. Lihat ini bonus saya. Sekarang tiap bulan saya dapat bonus. Nah, setelah beliau melihat kita tiap bulan dapat bonus, insya Allah beliau akan bergabung. Karena sudah ada pembuktian. Jadi orang Indonesia ini memang banyak yang tunggu butuh bukti. Ada bukti baru mau bergabung. Nah, seperti itu Pak Darmawan. Ya, makasih. Terus kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Erna CHL. Kalau kita sponsori orang tapi orang tersebut pasif, berarti tidak jalan alias percuma dong Pak, sponsor kita. Nah, oke, baik. Contoh begini. Begitu saya paham sistem, ya, saya langsung sponsori semua keluarga dekat saya. Mau paman, mau bibi, mau tante, mau ponakan, semua saya sponsori. Saya ulangi, sponsori mereka saya tidak rugi.
Satu, dua, mereka yang guys sponsor itu seumur hidup akan ingat kebaikan saya. Ya, saya tidak mungkin tiap bulan bisa kasih mereka uang. Ya, mungkin saya mampu setiap bulan memberi uang, ya, orang-orang saya yang ini. Tapi dengan saya dapatkan mereka jadi member sponsor, dengan saya yeskan akun mereka dengan sponsor, otomatis mereka sudah punya passive income seumur hidup. Nah, ketika mereka sudah bisa WD bosnya, dia secara psikologi dia akan cerita ke banyak orang. Ini bisnis tidak saya kerjakan saja bonusnya ada. Apalagi saya kerjakan. Nah, ini bermain di psikologi ya. Jadi tanpa saya suruh jalankan bisnisnya, dia sendiri akan cerita ke teman-temannya. Dia sendiri akan ajak orang banyak karena sudah ada bukti. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut berbuat kebaikan. Siapa yang orang Anda sayangi, Anda modali, Anda hiaskan akunnya. Jangan takut. Seperti itu. Cepat lambat dia pasti akan menceritakan bisnis aplikasi air kepada banyak orang ketika dia sudah bisa WD bonusnya. Ya karena semua orang diberi logika, bisnis yang tidak saya kerjakan saja ada bonusnya, bagaimana saya kerjakan? Itu nggak perlu kita suruh-suruh dia kerjakan, dia sendiri yang akan kerjakan bisnisnya. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi jangan berpikir tidak ada gunanya, Pak. Semua kebaikan ada gunanya, Pak. Ya, cuman kan saya bilang tidak mungkin kita tanam hari ini, besok kelihatan buahnya, Pak. Ya, kita tanam saja, jangan pikirkan kapan dia berbuah. Pasti dia akan berbuah. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Coba nanti langsung mohon izin kalau yang bisa saya jawab langsung saya jawab, Pak Milton ya. Ada pertanyaan dari sebentar. Ini di atas Pak. Kalau sorry, Dina Herlina ya. Sorry, ada Pak Ahmad Fauzi. Mohon dijelaskan ulang tentang top up. Bagaimana konkretnya dan keuntungannya untuk yang top up seperti apa, Pak ya? Jadi terkait dengan top up, Pak, ya konkretnya seperti apa, keuntungannya bagaimana, ya? Itu mohon untuk dijawab, Pak Milton. Oke, jadi kita sudah putuskan, untuk top up rutin 100.000 per bulan. Kita mulai di setiap tanggal 5 sampai dengan tanggal 7. Jadi ada spare 3 hari, 5, 6, 7 untuk melakukan top up 100.000 per bulan. Ya, ada spare 3 hari. Nah, semua yang melakukan top up tadi, transfernya menggunakan kode unik. Contoh, saya nomor urut 20 misalnya. Maka saya transfer 100.000 Rp20. Kalau saya nomor urut 50, saya transfer Rp150. Nah, Rp50 itulah kode unik. Sehingga apa? Semua transfer yang menggunakan kode unik, admin perusahaan tahu, oh ini top up rutin bulanan. Ya, yang menggunakan transfer yang menggunakan kode unik, artinya admin perusahaan sudah tahu kalau ini adalah top up rutin bulanan. Oke? Nah, dengan admin perusahaan tahu kalau ini top up rutin bulanan, maka admin perusahaan akan pindahkan transfer 100.000 ini langsung ke saldo sponsor si member. Contoh, kalau saya top up Rp150, maka di saldo sponsor saya ada Rp150. Nah, setelah ada saldo Rp150 di akun saya, maka saya boleh mendaftarkan member sponsor yang saya mau. Ya, karena sudah ada 100.000, artinya saya berhak mendaftarkan 2 member sponsor. Yang saya mau daftarkan siapa? Saya yang menentukan. Tapi kalau saya tidak mau pusing, tidak mau ribet, saya biarkan aja itu donor di saldo sponsor, sehingga nanti Senin Kamis akan jadi donor sponsor yang dipakai oleh siapa kita tidak tahu. Ya, jadi ada dua opsi, mau dipakai sendiri boleh, mau jadi donor boleh. Kalau mau jadi donor dibiarkan saja di saldo sponsor, nanti software yang akan pindahkan ke donor sponsor. Oke, nah
mengenai pertanyaan kapan kembali 100.000 kita, Nah, tolong di mute teman-teman, itunya mikrofonnya tolong di mute. Nah, mengenai pertanyaan kapan kembali sponsor saya tadi sudah dijawab. Kembalinya uang kita yang 100.000 tadi tergantung percepatan pertumbuhan member. Tidak ada jawaban pasti. Nah, kita ambilnya tolak ukurnya paling lama 1 tahun. Kalau ternyata balik modalnya 6 bulan, ya alhamdulillah kan gitu. Jadi kita jangan punya ekspektasi 3 bulan balik modal. Ternyata tidak, kan kita kecewa. Jadi mending kita ambil jangka panjang. Target saya paling lama balik 1 tahun. Nah, ini yang saya lakukan ya. Saya modalin 7.000 member nih, target saya paling lama balik 1 tahun. Nah, tapi kenyataannya ada yang 6 bulan baru balik, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan. Bervariasi balik modalnya. Jadi tidak ada jawaban pasti kapan terjadi auto debit 100.000 yang masuk ke rekening kita. Seperti itu Pak Darmawan jawabannya. Ya, terima kasih. Oke, dana top up itu nanti masuknya kemana, ke bagian apa? Ya, teman-teman, jadi begitu sudah disampaikan Pak Milton tadi, ya, dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7, kalau berkenan nanti teman-teman itu top up, ya, setelah transfer ke PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Setelah transfer, kemudian teman-teman kirim ke admin. Ya, kalau ada kode uniknya, maka admin akan langsung meletakkan dana tersebut di cabang Lampung, gitu teman-teman ya. Kemudian dari Ibu Wati Nunukan. Malam Pak Milton, seandainya saya masuk 700.000, lalu di bawah 3 member 700.000, kemudian di bawah 3 member masing-masing 250.000, apakah berpotensi baik dengan pakai dana sponsor? Ya, betul Ibu. Jadi kalau Ibu masuk 700.000, kemudian di bawah Ibu ada 700.000 3 orang, secara otomatis Ibu 14 cabang yes. Sedangkan 3 orang tersebut memiliki, kalau gabungnya bulan ini Bu ya, sampai dengan tanggal 10 nanti, itu memiliki 5 cabang, ya, yakni inklusif Sumedang, cabang ibadah, Riwut, dan Jakarta. Karena Jakarta anti blokir, ya, tapi tidak anti yes, ya. Nah, kemudian yang 700.000 di bawah Ibu 3 orang tersebut mensponsori masing-masing 250.000. Apakah berpotensi baik dengan pakai dana sponsor? Maksudnya mungkin berpotensi balik ya. Mungkin balik ya. Pasti balik Bu, ya. Berapa waktunya? Sudah dijelaskan Pak Milton tadi, ya. Setahun ya. Itu garansi dari perusahaan. Tapi ternyata kurang dari setahun, alhamdulillah, buktinya Pak Milton sudah mulai pada kembali ya. Kemudian oke, silakan gabung di grup edukasi sistem air aplikasi air. Oke, terima kasih ya. Mau tanya, saya di akun Reward hanya Y sama E kurang S. Lalu saya naruh dana sponsor di Reward 50.000 agar bisa dipakai member dengan tujuan agar dapat S, tapi sampai sekarang belum S. Masih tetap Y, gimana solusinya? Bapak MS ya, mohon izin kalau Bapak naruh dana sponsor itu secara otomatis dana itu digunakan untuk menghiaskan member lain, Pak. Ya, jadi member yang menggunakan dana sponsor itu pasti juga mengambil referralnya. Jadi kalau Bapak mau mensponsori, gitu, maka Bapak cari 1 orang, ajak 1 orang, masukin pakai dana sponsor Bapak ya. Secara otomatis Bapak akan yes, nggak cuma Y ya. TK Al-Insyirah, maaf Pak, mau tanya kalau kita sudah yes nggak bisa sponsor lagi ya? Betul. Seandainya ada member yang sudah yes akunnya, kemudian dia menggunakan dana sponsor, ya, maka pasti akan diberikan reminder atau diingatkan oleh admin, ya. Sponsornya tersebut atau referralnya akan ditarik kembali oleh admin, ya, karena memang dana sponsor dipergunakan untuk menghiaskan akun saudara-saudara kita, ya. Bapak A. Edward Vialis, ya. Malam Pak Milton, mohon izin saran yang daftar mandiri, disponsori atau download sponsor agar diwajibkan untuk mendownload aplikasi air di Play Store agar app-nya tidak stuck di angka 5.000 dan app air cepat booming. Oh ya, terima kasih. Ya, baik, itu juga menjadi sesuatu yang selalu kita dorong untuk teman-teman para member. Ya, silakan untuk Bapak Ibu yang sudah masuk, anak-anaknya juga diminta untuk mendownload aplikasi air di Play Store, kemudian berikan komen positif dan bintang 5 di Play Store. Supaya apa? Supaya di Play Store kita betul-betul banyak pendownloadnya. Saat ini kita punya member 143 ribuan kalau tidak salah. 143.000 lebih ya. Tapi memang di aplikasi kita ya yang memberikan bintang ya, memberikan komen positif itu sekitar 5.000 orang ya. Maka yuk dibantu.
Karena begitu di Play Store booming akan menjadi perhatian bagi masyarakat dunia maya ya. Pak Khalid, jaringan bisnis KLPI sampai berapa level Pak? Ya, unlimited tak terbatas. Tapi kalau untuk kita masing-masing member Bapak Ibu, kita dibatasi sampai di level 11 ya. Sampai di level 11 itu level kita pribadi. Tapi kalau jaringan secara umum ya, jaringan perusahaan itu unlimited tak terbatas. Bahkan perusahaan sudah menghitung sampai di level 18 masyarakat Indonesia sebanyak 280 juta itu sudah habis Bapak Ibu. Masuk tersedot dalam aplikasi kita ya. Bisa bayangkan kalau aplikasi Gojek saja cuma punya 4 juta ya, 4 juta pengguna saja ya, itu sudah begitu kaya raya yang punya ya. Apalagi kalau kemudian lebih daripada itu. Kemudian Kang Dudung Dainuri, nah ini dari Tasikmalaya nih. Refund sponsor itu bisa balik lagi paling lama berapa bulan cairnya? 1 tahun Kang. 1 tahun. Tapi semakin cepat ya, semakin cepat pertumbuhan jaringan, maka semakin cepat pula ya uangnya kembali. Nanti bisa ngobrol bareng sama Kang Ustadz Ibrahim tuh. Beliau sponsori paling-paling 1 bulan ya sudah bisa kembali, entah seperti apa ngolahnya beliau ya. Oke, Bapak Denny Sambuaga dari Lampung hadir. Alhamdulillah Pak Denny. Pak, kalau kita masukkan orang yang belum bergabung jadi member, kebanyakan orang ini akan menarik member air untuk gabung ke bisnis yang sedang dia jalani. Itu yang sering terjadi. Ya, untuk teman-teman, kalau misalkan mau buat grup ya, itu untuk yang belum gabung, itu yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Kita lihat Kang Ibrahim itu, yang belum gabung di aplikasi air, yang belum teredukasi dibuatkan grup tersendiri. Jadi tidak jadi satu ya. Karena kalau jadi satu kadang-kadang memang agak sedikit rancu. Kang Momon, Alukman, ya ini dari Cikijing nih, dari Majalengka. Apakah yang sudah diblokir bisa daftar lagi dengan akun yang sama? Bisa, Kang. Ya, bisa. Sudah diblokir, ya. Dan akun yang terblokir tersebut pada hakikatnya hidup, Bapak Ibu. Akun yang sudah terblokir tersebut pada hakikatnya hidup dan itu menjadi akun PT ya. Kemudian daftar lagi bisa dengan nomor dan nama yang sama, ya. Ibu Ib Najibah, alhamdulillah sudah ikut 2,8. Wah, kalau Ibu Ib jangan ditanya ya. Keren Ibu Ib, ini ketua HK dari Bekasi insya Allah ya. Pak Khalid, kalau masuk yang RP 700 tapi belum ngajak teman sampai lewat 1 bulan, terus setelah 1 bulan baru semangat mengajak orang dan mulai ada yang masuk, itu dimasukkan ke cabang yang mana? Pak Khalid, kalau Pak Khalid masuk 700 sudah lewat 1 bulan, maka kalau daftarnya di bulan ini Pak Khalid sampai tanggal 10 nanti ya, sampai tanggal 10 Oktober, maka Pak Khalid pasti akan memiliki 5 cabang yes ya. 5 cabang anti blokir ya, tapi cabang Jakarta tidak anti yes ya. Jadi kalau Pak Khalid ikut dapat itu. Kemudian kalau misalkan ngajak masuk ya tetap dari Lampung ya. Kalau ngajak teman-teman masuk dari Lampung, Bandung, Majalengka sampai kemudian cabang Jakarta. Pak Ustadz ya, Ibu Katrin mau tanya, daftar 2,8 tanggal 6 sampai tanggal 9 di bawah saya belum ada lagi yang daftar, berarti di bawah saya dapat 5 yang sudah anti. Betul. Jadi Ibu Katrin sudah dapat 5 yang anti blokir ya. 4 yang sudah pasti yes ya, tapi cabang Jakarta ya itu tidak anti yes, tapi dia anti blokir ya. Kang Teddy Permana, kalau ditelaah Air KLPI konsepnya seperti negara kesatuan Republik Indonesia, menyusun APBN, bagaimana menyusun anggaran pembangunan Indonesia, tentunya mencari sumber pendapatan dari sumber alam, ya, dan tentu peran serta warganya baik, ya betul sekali, ya. Kelaklah semua paham bagaimana konsep aplikasi air mempunyai tujuan mensejahterakan warganya, tiada lain peran serta semua mitra yang mau gabung 14 cabang maupun 1 cabang, namun sebaiknya semua berperan aktif membangun 14 cabang. Insya Allah, matur nuwun Kang dari Cirebon ya. Kemudian Kang Dudung, apakah boleh orang yang gabung pakai uang sendiri terus oleh kita uang dia dimasukkan ke sponsor ke akun saya untuk sponsorin dia dengan tujuan dianya ingin kesepakatan bermaterai? Enggak, mohon izin Kang, jangan ya, jangan. Kalau memang dia itu masuk sebagai akun mandiri maka sudah langsung daftarin ya, sudah langsung daftarin. Tapi kalau misalkan dia minta disponsori ya enggak apa-apa. Karena itu memang rutenya seperti itu ya. Oke. Oh, kalau ingin kesepakatan bermaterai ya enggak apa-apa Bang. Dibuat kesepakatan saja ya. Pak Matius, malam Bapak untuk top up waktunya berapa tahun Pak? Misal 1 tahun,
orang tersebut tidak TF tiap bulan, tapi sekali di bulan pertama 1,2 juta, apa boleh Pak? Boleh. Monggo Kang Mas, ya kalau mau jadi sponsor, karena meminjam istilahnya Pak Sunoto ya dari Semarang, bisnisku ibadahku. Di saat kita ya melakukan sponsor, di saat kita meletakkan dana sponsor, maka kita sudah membantu saudara-saudara kita yang lain yang mungkin pada waktu mereka mau masuk dalam aplikasi kita, mereka paham terkait aplikasi kita, cuma mungkin mau masuk terhalang terkait dengan ketiadaan dana. Kita sudah bisa membantu mereka, jaringan tumbuh, bonus jaringan turun, transaksi otomatis terjadi, bonus transaksi turun, dan semuanya happy. Ya. Oke, Bu Titi, Masya Allah, Alhamdulillah, ini Bu Titi luar biasa ini. Beliau di Kediri. Ya. Pak Ustadz, kalau akun yang terblokir dan member mendaftar lagi, apakah akunnya dibedakan dengan akun semula? Karena akun semula kan milik perusahaan. Ibu, ada kerugian yang kita peroleh kalau kita itu sampai terblokir. Kenapa? Contoh, misalkan Ibu pada waktu daftar itu di level ke-8 misalkan. Ternyata terblokir. Ya, maka secara otomatis akun tersebut sudah menjadi milik perusahaan. Begitu dihidupkan lagi, daftar lagi, lah sekarang sudah nyusun di level 11. Kita tahu di level 11 itu ada 59.049 orang Ibu, ya. Jadi ada kerugian. Kalau bisa jangan sampai terblokir. Ada fitur sponsor, ada fitur donor sponsor. Gunakan itu dengan baik. Ibu nggih? Oke, ayo semua bersama dakwah ekonomi. Barakallah, alhamdulillah. Siap kan? Ya. Ibu Ita, oh ya, monggo Ibu, ya. Kalau yang anti blokir apa sudah pasti yes? Betul, ya. Kalau yang sudah anti blokir apa sudah pasti yes? Ya walaupun tidak yes, dia bisa diambil uangnya kan, ya. Oke, ayo belajar mandiri di grup edukasi komunitas pembeli setia di aplikasi Air. Nah, itu ada komunitasnya di Telegram Bapak Ibu ya. Itu sudah lumayan banyak, hampir 200-an orang yang tergabung di Telegram. Silakan Bapak Ibu bisa klik di situ dan masuk ke Telegram. Pak Sunarto, dengan masuk Rp700.000, kita otomatis sudah sedekah jariah, punya anak angkat 3 di perusahaan lain tidak diajari sedekah jariah. Betul, ya. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu semua, aplikasi Air dipersembahkan oleh anak-anak bangsa untuk bangsa Indonesia dan untuk seluruh masyarakat yang ada. Bayangkan, di saat panjenengan masuk ke dalam aplikasi kita, secara otomatis membantu fakir miskin, duafa, yatim piatu, ya, sekaligus disabilitas. Karena di cabang inklusif dan Sumedang, kita tidak boleh gunakan sponsornya ya. Digunakan untuk apa? Untuk mendaftarkan fakir miskin, yatim piatu, disabilitas. Bayangkan, Bapak Ibu semua membantu saudara-saudara kita, next, setahun 2 tahun ke depan, mereka memiliki passive income. Mereka bisa memiliki uang sebanyak yang kita miliki. Tanpa mereka mengeluarkan uang sepeser pun Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Milton tadi, bahwa berapa lama sih kita sanggup memberikan santunan kepada, mohon maaf, pondok pesantren, misalkan atau yayasan-yayasan yatim piatu, berapa lama? Dan kalau kita sudah meninggal nanti, apakah anak-anak kita masih mampu meneruskan jariah kita tersebut? Itu sebuah pertanyaan. Tapi kalau Anda masuk di sini, bayangkan Bapak Ibu, Rp700.000, Anda sudah ikut serta ya, memiliki 3 orang anak asuh di cabang inklusif itu. Dan ingat, anak-anak kita di cabang inklusif itu memiliki 4 akun Bapak Ibu. Karena tidak mungkin anak-anak kita masuk hanya di inklusif. Wajib melalui Lampung, Bandung, Majalengka. Ini semua didaftarkan oleh perusahaan, oleh admin. Siapa yang mendaftarkan? Termasuk kita semua. Ya. Kita semua bahu-membahu. Masya Allah. Di inklusif kita sudah punya 3 orang anak asuh. Ya. Kemudian di cabang ibadah kita saat ini sudah mampu memberangkatkan saudara-saudara kita untuk beribadah. Nanti gantian, saudara-saudara kita yang sudah pulang dari ibadah, akunnya di cabang ibadah, ya itu akan di-lock oleh sistem, gantian memberangkatkan kita, Bapak Ibu. Ini sebuah keindahan yang di luar sana sudah tidak atau susah kita temukan, Bapak Ibu. Di luar sana, ya saat ini betul-betul individualistik, sangat individualistik. Tapi di sistem ini kita betul-betul bergotong royong tanpa pamrih untuk mengangkat, ya saudara kita, mengangkat anak-anak kita, mengangkat anak keturunan kita, karena akun kita bisa diwariskan. Ya, kemarin saya membantu ada saudara kita dari Papua yang ibundanya meninggal, kemudian akunnya dilimpahkan ke anaknya. Masya Allah Bapak Ibu, ya.
Yuk, teman-teman pahami betul sistem ini. Ya, pahami betul itu ada di Duku Puntang. Ya, Duku Puntang itu ada namanya Ibu Umamah. Ya, Ibu Umamah beliau itu masya Allah Bapak Ibu, begitu ketemu saya ngobrol dengan teman dari Majalengka, nggak panjang lebar. Ya, karena kebetulan beliau itu punya minimarket. Ya sebentar Pak, saya masuk. Begitu masuk bawa uang 2,8 juta dia. Ini Pak didaftarin. Dan yang beliau daftarkan adalah anak-anak beliau, ya, keponakannya didaftarkan. Bayangkan, ya. Bapak Ibu semua, ini jariah yang akan terus mengalir, ya. Mengalir kalau kita dengar ada satu istilah di iklan itu seperti Wafin ya, iklan paralon, mengalir sampai jauh. Jauhnya kemana? Tidak jelas. Tapi kalau ini Bu, ini mengalir sampai jauh, sampai di mana? Sampai kemudian nanti di yaumil mizan, ya, saat kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya, amal perbuatan kita, amal baik kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita nggak tahu ternyata kita punya tabungan. Ada tabungan orang-orang yang kita tolong dengan dana sponsor kita tanpa kita sadari. Mereka kemudian menjadi saksi kebaikan kita. Loh, kita sudah mau diseret ke jurang neraka itu, kemudian ternyata ada ratusan, mungkin ribuan orang-orang yang malaikat nanti dulu, tunggu dulu. Kenapa? Kamu mau bawa siapa? Pak Darmawan. Saya itu pengguna sponsornya Pak Darmawan. Karena saya menggunakan sponsornya Pak Darmawan, saya kemudian sekarang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saya kemarin bisa naik haji, saya bisa umroh, saya bisa ke Holy, dan saya bisa kemana-mana. Itu karena dana sponsornya Pak Darmawan. Nanti dulu, timbang lagi Bu. Masya Allah, sebuah amal jariah yang kita sendiri nggak tahu siapa yang pakai. Pak Milton saya yakin sekali nggak ada yang kemudian beliau kenal. Ya, bisa jadi dari ribuan, ada hitungan saya itu ada 7.410 orang, itu 350 juta lebih Bapak Ibu. Paling yang dikenal Pak Milton nggak lebih dari 10% kok. Gitu, nggak lebih dari 10%. Sisanya, loh itu ya kita yang rebutan setiap malam Selasa sama malam Jumat itu. Masya Allah, ya. Pak Miltonnya begitu taruh duit, sudah beliau main catur santai. Kita berebut berkahnya Pak Milton. Makanya jenengan kalau mau berangkat mengambil donor sponsor, ya, niatkan lillah, ya, untuk yang muslim nih. Begitu sudah standby pukul 10:01, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga orang yang kemudian menjadi pendonor di malam ini diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan, ya, diberikan kemuliaan, dilancarkan rezekinya. Kenapa? Biar besok donornya bisa lebih banyak lagi. Ya, Bapak Ibu semua keren. Ya, di sini saya baca chat ya. Oke. Kok kecil suaranya? Wah, kayaknya sudah gede Pak. Ustadz mau tanya, misal saya sudah transfer 700.000 ke KLPI tanggal 6 September yang lalu. Jika dapat 3 member di bawah saya tanggal 5 Oktober, apa masih berhak yes di 14 cabang? Oke, Ibu Esti Haryani. Pak insya Allah kalau tanggal 6 September ya, itu akun panjenengan akan terblokir ya di tanggal 7 ya. Tanggal 7. Karena setelah 30 hari ada penambahan by system itu 2 hari Bu ya. 2 hari. Tapi kalau bisa Mbak ya jangan mepet-mepet tuh. Nanti buru-buru malah salah-salah loh jenengan ya. Kalau bisa secepatnya ya, secepatnya. Pak insya Allah yes gitu ya. Atau minta konfirmasi ke admin. Min, tolong Min, ini sudah tanggal 6 besok akun saya terblokir. Saya itu dapat arisannya itu 2 hari lagi Min. Minta tolong lah Min gitu ya. Nah, itu jual nama ketua HK-nya. Nanti pasti ditanya sama admin, Bapak ketua HK-nya siapa? Oh, ketua HK-nya misalkan Pak Mansur dari Papua. Wah, keren. Ketua HK Bapak itu keren banget itu. Ya, beliau sudah banyak mensponsori orang. Ya sudah Pak, saya berikan 5 hari lagi. Nah, admin gitu biasanya. Ya, maka yuk teman-teman pelajari baik-baik. Kemudian, oke, sudah habis. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung. Pukul 9 kurang 15 menit. Ya, masih ada waktu 15 menit. Pak Darmawan. Kang Fadoli silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua dan assalamualaikum Pak Milton. Halo Pak Milton. Ya, waalaikumsalam Pak Fadoli.
Iya, alhamdulillah Pak Milton. Ini kita bicara penguatan ya. Penguatan kita terhadap KLPI khususnya. Karena Oke. kan kita ini pengemban amanah nanti ke masyarakat. Benar. Karena di satu sisi ini ada yang lucu Pak Milton. Ya. Di rumah kita ini pemain lah katakanlah si A. Tapi 40 rumah tetangga kita ini ketakutan semua sama kita Pak Milton. Nah, jadi dan kita serasa apa ya, punya utang yang memang harus dibayar ke masyarakat Pak Milton. Karena ketakutan masyarakat saat ini kan dengan yang sudah lah, kan sedemikian parah dan sangat parah sekali. Nah, sehingga keterkaitan dengan penguatan ini sejauh mana nih Pak Milton? Kita harus bisa berbuat dengan masyarakat. KLPI ini adalah obat untuk masyarakat secara luas gitu. Konsepnya seperti apa nih Pak Milton? Yang akan kita jadikan pegangan gitu nantinya. Terima kasih Pak Milton. Kalau saya pribadi Pak ya, kalau saya pribadi ini, saya selalu berani memberi jaminan ke teman. Ya, jaminannya bagaimana? Kalau kamu rugi, saya yang balikin uang kamu 100%. Bila perlu kamu rekam omongan saya tantang balik orang tersebut, Pak. Jadi kamu walaupun ragu dengan perusahaannya, kamu pegang omongan saya, ya. Apalagi ini orang yang kita ajak sudah kenal kita, dia tahu background kita, dia tahu latar belakang kita. Insya Allah mereka akan gabung, Pak. Kalau kita tidak ada cacat gitu loh, Pak. Ya. Tapi kalau kita pernah ajak dia bisnis, kemudian dia pernah rugi, ya besar kemungkinan dia tidak percaya kita lagi, Pak. Jadi makanya nama baik kita memang sangat perlu dijaga gitu, Pak. Jadi kalau saya pribadi itu senjata saya memberi jaminan, Pak. Ya? Jadi kita begini, kamu daftar 2,8 juta, saya garansi 2,8 juta kamu balik. Saya garansi. Kalau nggak balik, saya yang balikin. Saya tanggung jawab penuh. Nah, kalau saya berani seperti ini, Pak. Kenapa? Karena kita paham sistem. Ya. Paling lama berapa lama? Saya garansi paling lama 1 tahun uang kamu balik yang 2,8 juta. Seperti itu, Pak. Nah, jadi terus misalnya ada pertanyaan lagi. Saya ikut paket ibadah, kira-kira kapan saya berangkat? Kamu walaupun berangkatnya 2 tahun kemudian, kamu tetap untung. Toh, modal kamu udah balik. Bahkan 5 tahun kemudian kamu baru berangkat, kamu juga untung. Kenapa? Modal kamu sudah balik setahun kemudian. Baliknya dari mana? Dari bonus jaringan dari berbagai cabang, dari 14 cabang. Iya kan? Contoh, orang daftar 2,8 juta. Selesai daftar, dia bisa langsung WD bonus referralnya, Pak. Nah, dengan dia WD bonus referralnya, berarti modal dia kan sudah berkurang, Pak, dari 2,8 juta. Benar nggak? Dia bisa WD 15.000 kali 13 cabang. Bisa langsung WD. Oke? Nah, nanti setiap ada bonus di cabang manapun, dia boleh langsung WD, Pak. Kecuali ibadah ya. Nah, dari WD-WD tersebut yang akan membuat dia cepat balik modal. Jadi prediksi saya tidak paling lama 1 tahun modal member sudah kembali, Pak. Prediksi saya seperti itu. Jadi kalau member sudah balik modal, kita nggak ada beban, Pak. Oke, betul Pak Peter. Kenapa saya berani? Gimana, Pak? Oke, lanjut. Nah, kenapa saya berani ambil acuan paling lama 1 tahun? Karena saya berhitung begini, Pak. Sebentar lagi, ini member cabang Lampung sudah 1 orang mau pensiun, Pak. Ya, ini level 11 penuh, Pak. Ada 1 member yang pensiun, Pak. Nah, member yang pensiun ini itu setiap bulan punya bonus sponsor minim 20 juta, Pak. 25 juta minim. Nah, pertanyaannya kalau dia setiap bulan punya bonus sponsor 25 juta, itu bisa daftar berapa member sponsor, Pak? Itu baru 1 member loh, Pak. Member pensiun, belum member lain ya. Kita baru bahas member pensiun, Pak. Nah, artinya apa? Semakin banyak member yang pensiun, semakin banyak donor sponsor yang bisa kita pakai, Pak.
Nah, maka kita fokus mempensiunkan orang atas nih, Pak. Supaya apa? Supaya donor sponsor ini berlimpah ruah, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, karena saya paham sistem, makanya saya sampaikan ke Pak Basri. Kita fokus pensiunkan orang nomor 1. Seperti itu, Pak. Nah, setelah orang Giro-giroan pensiun, baru pensiunkan member level 1 beliau, ada 3 orang, Pak. Level 12 full, Pak, itu ada 3 orang pensiun, berarti ada 4 orang yang pensiun. Kalau ada 4 orang yang pensiun, setiap bulan ada ratusan juta saldo sponsor, Pak. Di donor sponsor tuh setiap bulan ada ratusan juta, Pak. Nah, ini kita nggak bisa bendung, Pak, pertemuan member, Pak. Jadi ibarat ini loh, Pak, genset, kalau kita putar, Pak, awal berat, Pak. Ini makin lama makin ringan dan dilepas dia mutar sendiri, Pak. Nah, inilah aplikasi air, Pak. Ya, memang awal berat, makanya butuh gotong royong, Pak. Kita putar nih genset, Pak, generator ini. Ya. Nah, teman-teman mesti paham, ini makin diputar bukan makin berat, makin ringan, Pak. Makin ringan kita lepas, dia nggak bisa direm, Pak. Dia mutar terus, Pak. Nah, inilah aplikasi air, Pak. Jadi nanti akan tiba saatnya, Pak. Saldo sponsor, donor sponsor ini berlimpah ruah, Pak. Sampai bingung ngabisinnya, Pak. Saat ini kan berebut, nanti akan tiba saatnya bukan berebut, Pak. Bingung ngabisinnya, Pak. Kenapa? Karena semua member punya saldo sponsor yang banyak, Pak. Nah, ini disebut imunitas sistem, Pak. Seperti itu. Jadi memang yang Bapak sampaikan tadi benar. Banyak masyarakat korban money game, korban ya bisnis BO. Jadi mereka itu sudah trauma, itu saya paham sekali, Pak. Makanya butuh waktu untuk meyakinkan mereka. Ya, harus bisa membandingkan mana real bisnis, mana money game. Harus bisa membandingkan. Nah, makanya saya bilang kita perlu buat dialog interaktif, ya. Perlu kita buat dialog interaktif. Hadirkan ahli hukum, ahli agama, ahli ekonomi, ahli keuangan, ya, ahli bisnis jaringan. Kita dialog, Pak. Coba cari sisi yang bisa merugikan masyarakat. Ada nggak? Nah, kalau sudah para ahli yang bicara, ini akan meyakinkan masyarakat, Pak. Loh, yang bicara ahli kok. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian kalau saya pribadi, ya Pak, saya lebih cenderung closing orang yang punya masa, Pak. Lebih ke situ saya, Pak. Contoh saya bilang, kenapa saya lebih cenderung bagaimana bisa closing kepala desa, Pak. Karena kalau kita bisa closing kepala desa, itu kita bisa sampaikan konsep desa mandiri, Pak. Ya, kalau saya ada kesempatan ketemu kepala desa, kita sampaikan konsep desa mandiri, Pak. Ya, bagaimana desa itu bisa memiliki sejumlah uang untuk membangun desanya tanpa perlu dibantu dari pihak manapun. Kan seperti itu, Pak. Jadi teman-temannya akun, Pak. Nah, kalau member kan dibatasin 1 akun, ya. Dia boleh daftarkan akun atas nama Desa Maju di cabang Lampung, dia boleh punya 10 akun, Pak. Cabang Lampung tok, ya. Dia boleh punya 10 akun. Nah, 10 akun kan modalnya baru 500.000, Pak. Ya kan? Nah, desa dia punya dana BUMDes, Pak. Badan usaha milik desa. Dia punya dana, Pak. Dia daftar 10 akun milik desa. Baru kemudian untuk mengiaskan akun milik desa ini pakai nama kepala desa, perangkat desa, RW, RT, disusun ke bawah, Pak. Masyarakatnya, Pak. Seperti itu, Pak, yang saya pikirkan. Jadi kalau kita mau cepat pensiunnya, kita mesti fokus closing massal gitu, Pak. Closing massal itu ya kalau nggak kepala desa yang punya komunitas, Pak, atau ketua ormas gitu loh, Pak. Iya, oke. Oke, Pak Milton, terima kasih banyak penjelasannya. Mudah-mudahan kita besok kopdar, Pak Milton. Siap. Amin. Ini Pak Milton, Pak Fadoli itu beliau salah satu ketua HK, sekaligus sekarang sudah menjadi Kane, ya, karena pertumbuhan di Lampung, khususnya di Pringsewu, luar biasa pesat. Di Pringsewu itu sudah sampai pada masa di mana orang datang ke tempat Pak Fadoli, tidak perlu presentasi, langsung daftar. Amin. Bahkan di Pringsewu kemarin, ya, itu pada waktu kita mengadakan acara di sana, selesai acara, itu ada peserta yang langsung ke kandang kambing, jual kambing, Pak, untuk masuk dalam aplikasi air. Ya, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu semua, ya,
Itu luar biasa. Di sini mungkin kalau ada Pak Darmadi dari Lampung Timur, hadir Pak Darmadi? Pak Darmadi hadir? Hadir tidak beliau? Pak Darmadi dari Lampung Timur. Tidak ada ya? Jadi teman-teman, kemarin pada waktu saya pulang ke Lampung, kemudian saya coba mencari teman-teman lama di mana sih yang di Lampung, karena pada waktu Lampung itu launching satu cabang, itu ada seorang yang namanya Pak Darmadi di Lampung Timur yang kemarin videonya sudah kami share di grup. Jadi beliau gabung. Beliau gabung itu karena kecil Pak, cuma 35.000 Lampung ya. Waktu pertama Lampung launching cuma 35.000 modalnya. Beliau gabung 35.000, kemudian dia hiaskan ya, anak-anak istrinya dia masukkan. Kemudian pas Bandung buka, beliau gabung lagi 35.000. Bapak Ibu. Dan setelah itu ya karena kemudian kita sibuk ke daerah Jawa untuk membuka cabang-cabang berikutnya sampai 14, kita pulang kemarin karena saya 8 bulan tuh keliling muter-muter di sana. Alhamdulillah ditemui sama Pak Ketua HK kita Pak Ikada, diminta untuk membuka akunnya. Coba buka akunnya. Bapak Ibu semua, itu modal cuma 70.000 2 cabang. Yang di cabang Bandung karena beliau mendapatkan level lumayan tinggi, kalau tidak salah di level ke-4 ya. Di akun beliau ada uang 2.400.000 kalau tidak salah. Wow. 2.400.000. Bayangkan modal 35.000 Bapak Ibu. Di akun istrinya ya, itu ada uang yang kemarin di withdraw langsung itu 800 sekian, tapi sponsornya juga berarti kan sudah 800 ribuan. Berarti ada 1,6 juta. Di akun anak-anaknya juga sama. Jadi sampai beliau tuh bingung, ternyata serius bisnis ini, kata beliau. Dan akhirnya kemarin beliau minta diadakan agenda di rumah beliau, mengundang semua keluarga beliau dan masuk semua keluarganya ya. Enggak lagi 35.000, enggak lagi 70.000 paket umroh ya, paket cabang sampai Jakarta. Jadi Bapak Ibu, yuk ya. Jadi belajar sama pedagang tikar. Kita lihat pedagang tikar itu setiap hari dia itu gulung tikar Bapak Ibu, tapi tetap jualan dia. Gitu. Pedagang tikar itu setiap hari kan gulung tikar kan, tapi tetap jualan, tetap survive dia. Ya Bapak Ibu ya. Ini seperti apa yang disampaikan Pak Milton ya. Cepat atau lambat, suka maupun terpaksa, sistem kita akan menjadi vacuum cleaner Bapak Ibu. Iya. Akan menjadi vacuum cleaner. Dan ingat, saya hanya mengajak kepada teman-teman khususnya yang muslim ya. Kita sering membaca salah satu nubuah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menyatakan bahwasanya akan tiba masanya nanti, jangan kok orang itu mau sedekah nasi bungkus, sedekah sebongkah emas pun sudah tidak mau terima orang. Bayangkan, jangan nasi bungkus, sedekah sebongkah emas pun sudah tidak ada lagi yang mau terima. Kenapa? Ya, karena masyarakat di akhir zaman itu betul-betul sudah sejahtera. Ya, saya cuma ada 2 kemungkinan nih. Waduh, saya bilang kalau mengamati dari sisi sistem yang dikembangkan oleh PT KLPI, bayangkan Bapak Ibu, ini insya Allah 5 tahun, 10 tahun ke depan itu mau nyari orang yang menerima kita punya donor sponsor sudah tidak mau. Saya tawarin ke Ibu Umamah misalkan, Ibu Umamah saya banyak sponsor, tolong habisin dong. Apa kata Ibu Umamah? Udah kenyang Pak, punya saya banyak. Bayangkan. Mau sedekah, orang tidak mau terima. Dan itu akan sampai pada masanya. Sekarang saja kita lihat di grup-grup kita, ya. Woi, saya punya donor sponsor tuh di Jakarta, tolong sih habisin, nggak habis-habis, enak gue katanya. Saya punya donor sponsor di Denpasar, siapa ya? Ini kalau di Metro itu ada Pak Suyatno. Pak Suyatno itu beliau itu sering kesenggol di cabang Reward, cabang Jakarta. Beliau selalu menawarkan di grup, tolong sih habisin, saya punya donor sponsor katanya. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, dan beliau rajin sekali. Beliau mencontoh Pak Milton, gitu. Beliau kurangi jajannya, kurangi rokoknya, ya, tambahi ke sponsor. Kenapa? Beliau paham itu jariyah, ya. Itu sebuah amal yang baik. Yang pertama. Yang kedua, beliau paham bisnis. Di saat kita masuk dalam sistem KLPI, ya, itu cuma ada 3 kemungkinan kalau kita itu berdagang, kalau kita berbisnis. Kemungkinan pertama rugi, kemungkinan kedua untung, kemungkinan 3 balik modal. Rugi nggak mungkin, ya.
Nggak mungkin, karena akun yang kita sponsori akan di-lock oleh sistem, di level ketiga dia akan mengembalikan, pasti. Ya, balik modal nggak mungkin. Bayangkan, kalau Bapak Ibu punya uang 500.000 ditaruh di bank, biarkan setahun, apa yang terjadi? Habis, dipotong ADN. Loh di sini 500.000 ditaruh, setahun kemudian kembalinya 1 juta. Meminjam istilah Kang Ibrahim, ya, woi bebekku sudah bawa anak. Baik, ini pukul 9 pas Bapak Ibu, saya berikan satu lagi pertanyaan. Silakan, ini kasihan teman-teman yang di Papua ini. Wah, sudah jam 12 di sana. Jam 11 ya. Silakan Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya, Pak. Oh, silakan. Kang Mas Narto. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Milton. Kalau tadi kita digerakkan untuk donor sponsor, menurut Pak Milton, apakah perusahaan atau manajemen tidak akan lebih baik mengusahakan pendonor sponsor yang yang kelas kakap lah, investor lah, katakan gitu. Misalkan ada yang mendonorkan 5 miliar, 20 miliar. Seperti itu Pak Milton. Apakah itu perlu itu Pak Milton? Terima kasih. Baik, saya akan jawab. Tadi saya sudah sampaikan di depan, ya. Perusahaan punya kepentingan yang jauh lebih besar dibanding kepentingan member. Ini perlu digarisbawahi. Sehingga apa? Perusahaan pasti berusaha mencari investor yang uangnya tidur, tapi kan nggak mungkin perusahaan umumkan ke kita, Pak. Ya, jeripaya para owner atau direksi ataupun direktur perusahaan mencari investor yang uangnya tidur untuk diinvestasikan di aplikasi air, pasti mereka lakukan, Pak. Tetapi tidak mungkin mereka ceritakan ke kita, Pak. Ya, itu pasti mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan yang lebih besar. Gitu loh, Pak. Seperti itu. Nah, kemudian, Pak, justru sebenarnya yang mesti investasi adalah kita rakyat jelata ini, Pak. Kenapa? Supaya mulai punya pengalaman berinvestasi, Pak. Ya, dengan kita tiap bulan rutin, ya, donor 100.000 itu, Pak, kita sebenarnya sudah mulai belajar berinvestasi. Seperti itu, Pak. Nah, ini kebetulan kan kita mulainya tanggal 5 nanti nih, Pak, ya. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman yang berminat, tertarik, mau ikutan donor sponsor 100.000 per bulan. Nah, bagi yang mau silakan japri saya masukin grup. Nah, jadi Bapak nggak usah khawatir, pasti perusahaan juga berusaha, Pak, mencari para investor kakap, Pak, untuk memodali masyarakat. Nah, kalau investor kakap ini sudah paham sistem, pasti mereka akan lakukan, Pak. Sebab mereka investasi di luar sana tidak ketemu yang sebesar investasi di sini, Pak. Seperti ini, Pak, jawabannya, Pak. Mantap, mantap. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Mas Sunarto. Pak Sutrisno, coba dibuka mic-nya. Pak Sutrisno dari Cirebon, coba dibuka mic-nya. Nah, tidur Pak Sutrisno ya. Jadi di sini siapa kemarin yang ngumpul di Cirebon ya? Ibu Umamah pada waktu itu ngumpul tidak? Kita ikut makan bareng di salah satu rumah makan di Cirebon? Tidak, Pak. Kebetulan ada keponakan datang. Oh gitu ya. Iya. Jadi insya Allah, ini sekedar informasi. Dan waktu itu informasi ini disampaikan pada waktu kita makan bersama para ketua HK, ya, sama Pak Basri Susanto, Pak Direktur Utama kita. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ya, ada salah satu pendonor yang menyiapkan dananya, ya, Pak insya Allah itu yang jadi saksi teman-teman ketua HK, itu 5 miliar kemarin nak diguyurkan dalam sistem kita. Hanya mungkin perusahaan sedang mencari timing yang tepat untuk itu, gitu. Kita lihat, Pak insya Allah ya. Apakah 5 miliar itu akan diguyurkan di Lampung saja? Kalau sampai di Lampung, kemungkinan kita seharian bakal input massal, Bapak Ibu. Ya, kemungkinan pokoknya yang kerja, yang ngantor, yang segala macam sudah, nggak usah ngantor, nggak usah kerja, ya kita input massal ya. 5 miliar itu banyak ya. 1 miliar itu berarti cukup untuk 10.000 orang. Betul. Kalau 5 miliar berarti 50.000 orang, tak? Ya. Pak Darmawan.
Dalam. Pak, malam ini saya kedatangan tamu yang mereka Ya. memprospek untuk masuk BIMAT dan digabungkan dengan apalah itu ya. Kemudian Ya. saya bilang, terus katanya ada orang yang punya uang 5 miliar mau dimasukkan BIMAT, katanya gitu kan. Ya. Terus saya bilang, waduh, Pak masukkan di perusahaan ini aja. Loh, apakah mau KLPI di bawah BIMAT? Sorry gori, aku yang bilang gitu, sorry gori. Uang PT kita loh, 10 tahun yang ada itu udah dibiayai kok. Dia punya biaya besar kok. BIMAT nggak punya duit, itu perusahaan lokal, saya bilang. Terus apa jaminannya? Masukkan aja itu di ini. Nanti masukkan di event apa namanya? Di perjanjian di ini. Saya bilang gitu. Bisa. Oh, bisa siapa? Bisa. Terus tujuannya apa itu? Saya bilang gitu. Loh, Pak, ini tentang halal haramnya gimana? Nih tak kirim punya Pak Haji Darman ini ya, tentang hukumnya itu. Oke, Pak. Terus gimana? Oke, Pak, banyak channel saya yang punya uang-uang gitu. Oke, saya doakan, saya bilang. Terus orangnya pulangin tadi, Pak. Doakan aja, Pak, itu nanti. Orang Jakarta. Barangkali loh. Ya, di sini kita lihat itu ada Kang Supri itu, intip. Kang Supri ini dari Pringsewu, ya. Ala kulihal bismillah Kang Supri, Kang Sukron, kemudian teman-teman yang lain, Bapak Ibu, ya. Saya berkeliling itu 9 bulan. Saya bertemu dengan teman-teman semua keluarga besar PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, dan itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Saya melihat ada orang-orang yang ikhlas lillah, berdoa dengan tulus, memberikan amanahnya, menitipkan amanahnya di pundak para pemegang amanah di PT KLPI. Para owner kita, ya, begitu saya sudah selesai keliling dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia kemarin, saya ceritakan bagaimana member-member kita, Masya Allah, mereka ya hanya menitipkan satu hal, Mas, mari bawa kembali pulang saudara-saudara kita. Bayangkan Bapak Ibu, ini seorang pengusaha, ya, pebisnis, ya, yang memiliki sistem luar biasa, alhamdulillah, insya Allah, menitipkan satu hal, bawa saudara-saudara kita pulang, bawa adik, kakak, ibu, bapak, semuanya pulang. Pulang kemana? Pulang kepada kita punya Tuhan. Ya, itu keren Bapak Ibu. Satu hal itu yang selalu saya gendong kemana-mana. Maka saya kemarin di Pringsewu, Masya Allah, ya, ketemu ada Mas Supri, ya, pakai tongkat, datang ke acara, berdoa saya dalam hati, ya Allah, ya, jadikan apa yang kami lakukan hari ini, ya, sebagai asar, sebagai bekas kebaikan yang bakal kami tinggalkan untuk anak cucu kami. Kami melihat Kang Sukron itu nggak mudah Bapak Ibu, orang yang sehat karena beliau kemudian jatuh dari kendaraan, harus berpincang-pincang ria, bukan jogetan, bukan, pincang, sakit kakinya. Tapi beliau hadir di acara, ya, dan beliau tidak tanggung-tanggung. Begitu mengenal sistem ini, yakin dengan sistem ini, tahu ada kekuatan sistemnya, langsung beliau masuk. Berapa kemarin? 5,6 juta ya kan? Ya. Langsung iya, 5,6. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang-orang kaya, saya pribadi itu ya, saya pribadi. Orang 8 Pak Haji, Pak Yai. Barokah, alhamdulillah. Saya pribadi, kalau ada orang-orang yang kemudian kayak Pak Milton macam nih, nanam duit 350 juta, saya tuh keki sebetulnya, serius. Loh, Pak Milton sudah kaya kok ya, alah gitu ya. Tapi masalahnya, ya, masyarakat kita mohon maaf, ya, yang dari sisi keuangan masih kekurangan, justru tidak paham dan tidak mau belajar di sistem ini. Bayangkan Bapak Ibu, loh kalau nanti sponsor-sponsor itu, orang-orang kaya yang punya duit nganggur itu guyurin ke sistem kita, yang semakin kaya siapa? Bukan ke perusahaan. Dan orang-orang kaya itu, ya macam-macam Pak Milton macam nih. Nah, Pak Milton itu Masya Allah 350 juta ditaruh di sistem ini. Ya. Karena beliau paham sistem. Ya. Ada orang yang kemudian mau mengguyurkan 5 miliar itu, karena dia paham sistem. Ada orang yang ketemu dengan kita, orang yang punya duit banyak tidur, mereka berkata, Mas tolong jelaskan hilirnya. Dia minta dijelaskan hilirnya, beliau berbicara bahwa Masya Allah, ini ekosistem. Sebuah ekosistem. Nah, betul. Dan mereka sangat yakin PT KLPI akan menjadi pusarnya usaha di Indonesia dan dunia Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan, merinding saya dibuat.
Mereka berkata ini akan menjadi pusarnya perusahaan. Kenapa? Bayangkan kalian tuh bakal jadi orang yang top markotop per marsuper itu beberapa tahun ke depan. Kenapa? Semua usaha cari konsumen. Kalian punya konsumen. Bayangkan, ya. Jadi dikatakan bahwa posisi kita sangat kuat. Kita punya konsumen. Ya. Makanya alhamdulillah. Yuk, ya. Untuk teman-teman yang kemudian masih mungkin ya berpikir untuk coba-coba ya sambil ngerjain di KLPI, kemudian sambil ngerjain bisnis yang lain, atau yang justru lebih bebalnya lagi ada dapat duit withdraw dari aplikasi air malah dimasukin lagi ke bisnis BO yang scam itu. Waduh, Devi. Itu withdraw dari KLPI, withdraw dari aplikasi air, malah ikutan BO. Gitu. Iya, scam lagi BO-nya. Bayangkan Bapak Ibu, yuk tobat ya. Kita bertobat. Kita sekarang punya jaringan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Saya mengajak untuk Bapak Ibu semua, yuk yang belum ikut baca, ya, yang belum ikut buku bijak di pagi hari pukul 6 sampai dengan pukul 7. Itu ada. Ya, kita betul-betul memviralkan doa kita. Ya, kita buat para malaikat berkumpul setiap pagi pukul 6 sampai dengan pukul 7. Ngapain? Menaungi kita, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Bukankah di saat kita duduk bersama, kita membicarakan terkait kebaikan, kita akan didoakan oleh para malaikat di hari itu? Masya Allah. Maka yuk, sebelum pintu sedekah itu penuh Bapak Ibu, sebelum pintu sedekah itu penuh, yang belum bisa sedekah sponsor, minimal sedekah informasi. Sedekah informasi, bayangkan. Yang namanya sedekah informasi, diterima alhamdulillah, tidak diterima kita dapat pahala. Karena apa yang kita sampaikan kebaikan. Ya. Makanya di PT KLPI, Masya Allah Bapak Ibu. Ya. Ini ada Pak Pendeta Simanung Khalid, ya. Ada pendeta, ada ustadz, ada kiai, ya. Ada kemudian umat beragama lain kumpul jadi satu, menengadahkan tangan, doa bareng, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lupakan perbedaan itu. Gitu ya. Yuk, mulai besok. Ini Kang Sukron, mulai besok rokoknya dikurangi. Ya. Ayo. Oh, jenengan dong rokok ngebut. Siap Pak Yai, siap. Rokoknya dikurangi, ya. Jariah kita masuk dalam aplikasi. Masya Allah, Kang Supri Barokah. Ya. Yuk, ini Kang Yayat Ruhiat. Ini guru saya dari Tasikmalaya, ya. Masya Allah. Barokah. Kang Yayat mau izin, kita mau closing. Saya ingin mendengarkan dua patah kata dari Kang Yayat, silakan. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, saya menyikapi memang kita dianugerahkan kan. Saya baru tahu nih banyak orang yang berhati emas gitu. Memang kuncinya kondisi masyarakat bukan tidak mau lah. Saya perhatikan memang mereka mau, paham, mau, tapi satu finansial. Mungkin salah satunya itu diantaranya Pak Milton hadir gitu kan untuk kita semua. Mudah-mudahan suatu saat banyak Pak Milton yang lainnya. Yang kedua, memang kita kadang berpikir sekarang bergeser implikasinya, efeknya itu dari sebuah promo. Gitu kan. Promo minimal, jadi 700 itu bahasanya itu paket umum, bahkan ke atasnya ada kan, yang 2,8, 9,1 gitu kan. Nah itu sudah di paket-paket di mana kita mengejar bukan hanya dari kalangan bawah, tapi yang bermodal juga gitu kan. Nah itu barangkali bisa juga mempercepat, termasuk bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan sebuah apa istilahnya dorongan untuk menjadi mitra dari segi sponsor. Itu saja, selamat. Mudah-mudahan suatu saat Allah hadirkan Pak Milton yang lainnya sebagai malaikat untuk pemberi berkah di KLP ini. Mudah-mudahan doanya Pak Milton dan ajak rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini penutupan ya. Kita penutupan. Ya, saat ini cari pekerjaan semakin sulit Bapak Ibu. Cari kerjaan semakin sulit, usaha juga semakin babak belur. Kita lihat bagaimana usaha-usaha di kanan kiri depan belakang kita luar biasa, PHK merajalela. Cari
kerjaan sulit. Bayangkan, karena saking sulitnya kita mencari pekerjaan, Bapak Ibu, bayangkan sampai Pak Jokowi itu ketakutan anaknya itu tidak dapat pekerjaan, ya makanya dikasih pekerjaan calon presiden ya. Kemudian ada mantunya jadi wali kota, ya. Kemudian ada anaknya diminta jadi gubernur. Sekelas Pak Jokowi saja pusing mikirin anaknya, takut anaknya tidak dapat kerjaan, ya. Makanya didorong ke sana. Loh kalau kita siapa? Kita tidak punya apa-apa, hanya punya Allah yang Maha Kuasa. Kita minta sama Allah. Semoga dengan adanya aplikasi AIR ini menjadi batu loncatan kita untuk ke depan lebih baik. Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ketemu di jalan sama-sama orang KLPI satu tujuan. Ya, KLPI satu tujuan. Apa tujuan kita? Ya, tujuan kita menjadi orang-orang yang mulia. Ya, dikarenakan kita berkumpul bersama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dan dimuliakan dengan sistem ini. Bapak Ibu semua, ya, mungkin Pak Daniel Sambuaga, itu juga mentor saya kalau di Lampung, Pak, yang menyemangati saya terus, Pak Denny, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Pak. Satu kata aja Pak, luar biasa. Kehadiran Pak Milton sangat menginspirasi dan membuat semangat baru, karena mungkin banyak orang yang belum terlalu paham dengan hal-hal secara detail, tapi dengan hadirnya satu sosok yang punya pengalaman, lebih daripada itu punya optimisme dan kepercayaan diri yang begitu tinggi, tentunya akan membakar semangat dalam kehidupan kita semua juga yang ada di sini. Memang saya ulang berulang selalu sampaikan bahwa sebelum Bapak Ibu atau bisnis ditawarkan kepada member-member yang ada, perusahaan sudah lebih dulu mengkaji, perusahaan sudah lebih dulu membedah dan mengkalkulasi untung rugi yang ada di sini. Karena sebuah perusahaan itu perusahaan yang bodoh apabila dia hanya merugikan dan mencari keuntungan pribadi saja, sehingga yang lain dirugikan. Dia berarti bunuh diri. Tapi perusahaan ini benar-benar adalah perusahaan yang memberikan kesejahteraan, yang ingin mengubah satu situasi kehidupan dari masyarakat lemah menjadi masyarakat menengah, dan seterusnya. Jadi satu kata aja Pak, sore hari ini luar biasa untuk kehadiran sosok Pak Milton malam hari ini. Terima kasih Pak, salam 5 pilar. Baik, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua, ya seluruh member PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang luar biasa. Calon-calon insya Allah pada penghuni surga, amin. Ya. Dan wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada Pak Milton yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau telah membersamai kita di malam hari ini. Semoga apa yang kemudian kita bahas menjadi satu kekuatan, dan insya Allah ini akan diupload di YouTube untuk kenang-kenangan kita bahwa kita pernah berkumpul dan membicarakan uang receh. Tapi insya Allah next kita berkumpul, kita akan membicarakan gedung mana yang mau kita beli. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas kehadirannya. Tetap semangat, dan salam 5 pilar. Salam 5 miliar. Salam 5 miliar. Salam 5 miliar. Salam 5 miliar. Yes. Mantap Pak Milton. Salam 5 miliar. Salam 5 miliar. Semangat semua. Peace.